Bab 811. Bertaruh lagi. Entah itu Abin atau Heidi, mereka semua adalah beku pendekar di dunia bertapa level terendah. Jika bukan karena munculnya mesin pengirim bayangan dan siaran langsung, mereka mungkin masih mencoba mengatasi beberapa teorema tingkat rendah. Dan sekarang, itu tidak diperlukan lagi. Pedang sakti membutuhkan 1000 batu teorema kelas menengah dan 100 adalah 100.000 batu teorema kelas menengah, meskipun platform masih perlu dibagi menjadi dua bagian, dan keduanya setidaknya harus berjumlah 5.000. Disinilah siaran langsung berjalan. Setelah siaran langsung dimulai, mungkin bisa sampai menerima jutaan. Apa konsep batu teorema tingkat dewa kelas menengah? Dulu, dia mungkin harus bergelut ratusan tahun, dan sekarang dia bisa membuka siaran langsung dan hanya perlu menggerakkan ujung bibirnya saja sudah cukup. Yogi Chen juga menganggapnya menarik. Tingkatan keabadian wilayah abadi sekarang ada sekitar puluhan miliar orang yang menyiarkan siaran langsung, dan mereka menghadapi tingkatan keabadian wilayah abadi. Hanya siaran langsung saja, arus harian melebihi triliunan batu teorema tingkat dewa kelas atas. Namun, hal ini juga menarik perhatian banyak orang, tetapi mereka tidak dapat memikirkan cara apapun di dalam kepala mereka, karena semuanya dimanipulasi oleh Yogi Chen. Ting, kamu menerima 3 triliun batu teorema. Yogi Chen tersenyum, berbalik dan melemparkan batu teorema tersebut ke alam galaksi dalam tubuh. Ini adalah kekayaan yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Jika harus menulis surat kepada Yogi Chen, maka dapat menerima keberuntungan dalam beberapa hari. Eriksen Zan membawa mereka ke lokasi Istana Shaohua. Istana lanting 108 rumah, jumlahnya tepat 108, semakin tinggi posisinya, mereka yang berada di depan, maka posisinya semakin tinggi juga. Dengan peringkat Istana Shaohua, penonton enggan untuk datang karena terlalu jauh dari ring. Kamu, menjauhlah dariku, kata Mulyani dengan wajah dingin. Kakak senior, apakah kamu masih belum tenang? Tenang. Apakah kamu pikir aku yang seperti ini sudah tenang? Mulyani menoleh, dia telah memutuskan untuk mengabaikan Yogi Chen. Kak, aku salah, kamu bisa memukuli dan memarahiku, asal jangan abaikan aku. Yogi Chen memutuskan untuk mencoba lagi, seperti kata pepatah, gadis yang baik takut pada suaminya, jika dia bersikeras memutuskan hubungan dengan dirinya, maka hal itu pasti terjadi. Dia bukan tipe orang yang keras kepala. Yogi Chen mendekat selangkah demi selangkah, Mulyani juga perlahan terlihat melangkah mundur, dan terdesak ke pojok dalam waktu singkat. Menjauhlah, ada begitu banyak senior dan paman di sini, ini adalah cara yang sangat baik. Mulyani bergumam dengan suara rendah. Kakak senior. Yogi Chen dengan menebalkan mukanya meraih tangan Mulyani. Bagaimana mungkin Mulyani membiarkannya begitu saja dan berhasil meletakkan tangannya di belakang punggungnya? Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memberitahu guru jika kamu melecehkanku. Yogi Chen sudah gagal, menyeringai tipis, dan kembali ke tempatnya. Melihat kekesalan di wajah Yogi Chen, Mulyani ingin tertawa tapi tidak bisa tertawa, sehingga dia hanya bisa menunjukkan ekspresi cemberut di wajahnya. Sudah kubilang, jika kamu berbuat macam-macam, maka aku tidak akan sungkan. Mulyani mengatakannya dengan tegas. Iya, aku tidak akan berbuat macam-macam. Yogi Chen bergumam di dalam hatinya, apa tidak apa jika mulutku yang macam-macam. Kakak, aku tidak bermaksud berbohong padamu, jika aku ingin berbohong padamu, aku tidak akan mengatakan ini kepadamu. Yogi Chen berkata, aku akui bahwa aku telah menyembunyikan identitasku. Saat itu, aku bangkit dari alam bawah sendirian dan tidak ada yang mengenalku. Aku harus menggunakan nama sebagai Julfin Ye, ini juga cara untuk melindungi diriku sendiri. Bagaimana menurutmu? Mulyani melirik Yogi Chen tanpa mengatakan sepatah kata pun. Yogi Chen terus mengatakan, dan jika aku benar-benar ingin menipumu, mengapa aku harus mengatakan yang sebenarnya kepadamu? Aku tulus kepadamu, lebih tulus daripada mutiara. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu sebelum aku naik level. Jika aku tahu, aku pasti akan menggunakan nama asliku dan memberitahumu sebelumnya bahwa aku sudah menikah. Jika seperti ini, kamu juga akan lebih mudah untuk menjauh dari laki-laki bajingan sepertiku. Yogi Chen berkata dengan senyum masam, meskipun aku menjelaskan semua ini, kamu pasti tidak akan percaya. Mulyani masih memanyunkan bibirnya, dan akhirnya dia berkata, pertandingan akan segera dimulai, jadi berkonsentrasilah untuk menonton pertandingan. Dalam pertempuran sekuens klan, 500 urutan harus dikumpulkan lebih dari 50.000 biografi pribadi. Pilih 1 dari 100. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak harta yang akan didapatkan. Harta itu berada di urutan kedua, dan yang paling penting adalah kenaikan sumber daya dan peningkatan status. Roberto, kudengar kamu punya murid bernama Rafael Meng, kan? Yang mengatakan itu adalah musuh lama Roberto, guru tahu di Istana Shengluo, Tan Zongtian. Ada apa? Aku mendengar jika dia adalah utusan langit Tousan Senturi, aku ingin melihatnya. Itu tidak mudah, bukankah kamu akan melihatnya saat pertandingan nanti?
Roberto menyipitkan kedua mata padanya, orang tua ini, nada bicaranya misterius sekali, bukankah dia hanya memiliki dua murid terbaik saja? Yang satu disebut Bleonku dan yang lainnya adalah San Yu, keduanya adalah utusan langit Tousan Senturi, mereka mengalahkan kaisar tingkatan jalan Tao kekaisaran pada tahap awal dan pemain populer dalam kompetisi urutan. Tahun ini ada banyak talenta di berbagai istana, kurasa muridmu tidak bisa melakukannya, dia pasti akan disingkirkan. Muridmu tidak bisa melakukannya. Kedua mata Roberto membelalak. Oh, jika kamu tidak yakin, mari bandingkan dan lihat apakah itu muridmu atau muridku yang akan menang. Oke, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan skala lebih besar lagi. Roberto mengatakan, kali ini kita mengeluarkan 200 murid, dan mari kita lihat siapa yang mendapat urutan terbanyak. Oke, kita iakukan sesuai keinginanmu saja. Zenditan mengangguk, karena ini perjanjian, maka harus ada kemenangan. Ayo iakukan ini. Aku akan memberikan kristal elemen teorema, ditambah senjata ajaib tingkatan immortal. Baiklah, aku juga akan mengeluarkan kristal elemen teorema, ditambah senjata ajaib tingkatan immortal. Keduanya berjabat tangan dan taruhan ditetapkan. Murid dari dua tempat berbeda itu saling bersitatap. Eriksen Zan memanggil Yogi Chen, aku tanya, apakah kamu pernah bertarung dengan pendekar langit Primo Mobile? Yogi Chen berpikir sejenak baru menjawab, ya. Nah, kamu baru muridku. Hanya mereka yang tahu bahwa Yogi Chen bisa bertarung melintasi perbatasan alam. Senjata ajaib ini untukmu, ini adalah tingkatan immortal, meskipun tidak dapat digunakan untuk sementara waktu dalam pertempuran, kekuatannya masih terbilang bagus. Senjata ajaib tingkatan immortal. Yogi Chen mengambil pedang, jujur saja, dia sekarang memiliki terlalu banyak benda pusaka, dan benda pusaka peninggalan Selatan Tao bahkan sudah berada di tingkatan keabadian, dan dia bahkan sampai malas untuk menggunakannya. Terima kasih. Bukan apa-apa. Kenapa harus berterima kasih? Tidak tahu malu. Kali ini, Blade Bu berkata, aku berlatih ini dan aku memberikannya padamu. Jangan banyak bertingkah, jelas sekali kamu kalah taruhan dariku, kamu harus menerima kekalahan, apa kamu tahu itu? Blade Bu menatapnya dengan amarah, dia menghasilkan material dan kekuatan sendiri, dan pada akhirnya dia malah tidak mendapatkan satupun yang bagus, bagaimana mungkin dia tidak marah? Paman Bu, apa yang kamu katakan, panggil aku Paman. Anjing tua Bu, jangan sok hebat di sini, akulah seniornya. Kamu jangan berbicara omong kosong. Melihat dua orang itu bertengkar, Yogi Chen dibuat tidak habis pikir, dia mengambil keuntungan dan pergi begitu saja. Babak pertama kompetisi telah dimulai. Ratusan arena telah dibuka di gunung utama. Aturannya sangat sederhana dan setiap peserta tidak bisa menggunakan benda pusaka. Mudah saja jika tidak menggunakan benda pusaka, jika ingin melihat kekuatan yang sebenarnya, bonus yang diberikan benda pusaka kepada pendekar terlalu besar, jika misalnya mengeluarkan senjata ajaib tingkatan immortal, maka apa gunanya bertarung? Murid utama adalah jantung dari jiwa istana dan halaman, jika kamu dibunuh, kamu harus mengingatnya sebagai dendam. Klan juga menghabiskan kekuatan spiritual dan sumber daya untuk mengembangkan murid, dan dia tidak ingin mereka mati. Yogi Chen melihat keiyar besar di samping dan tersenyum di dalam hatinya, sepertinya teknologi telah secara resmi masuk ke dunia ini. Ya, inilah yang dikeluarkan oleh Yogi Chen. Jenis ilmu yang tergolong rendah ini, galaksi dalam tubuh milik Yogi Chen jumlahnya sangatlah banyak. Kemenangan nomor 1080, pusat perbelanjaan nomor 2300, nomor. Suara mekanis terdengar, dan suasananya terasa begitu hidup. Selain pendekar, Apin dan Biksuni Heidi menyerap sejumlah besar penyiar agar berhenti. Lihat, semuanya, tangkap penyiar miliarder Heidi hidup-hidup. Apin tampan sekali, aku masih ingin melihat pedang sakti Apin, iwar biasa sekali. Yogi Chen sangat puas, semakin keras mereka bekerja maka semakin banyak batu teorema yang akan mereka terima dalam beberapa hari. Dia merasa seperti mesin yang menghabiskan energi tanpa emosi. Rafael Meng berjalan ke arah Yogi Chen, Saudara Ye. Saudara Meng. Yogi Chen meraih kedua tangan Rafael Meng yang sudah satu abad tidak dia temui. Aroma tubuh di tubuhnya semakin polos, namun matanya terlihat sangat cerah. Menerobos tingkatan jalan Tao kekaisaran. Itu semua karena Saudara Ye. Yogi Chen tersenyum, selama 100 tahun terakhir, dividen Rafael Meng telah melebihi 10 miliar, sungguh sumber daya yang besar, cukup baginya untuk membeli suplemen penambah energi di seluruh dunia. Tentunya puluhan miliar dividen itu hanya untuk wilayah yurisdiksi Istana Lanting, yang tidak ada artinya bagi Yogi Chen, kebohoran sedikit pada kukunya saja mampu untuk membunuhnya. Rafael Meng sangat puas, dia bertemu dengan Yogi Chen di kapal dewa, mereka saling memanfaatkan satu sama lain, tetapi sekarang mereka memiliki rasa simpati. Bagi Yogi Chen, uang itu masih ada. Simpati macam apa, coba saja berikan uang. Itu semua karena kerja kerasmu sendiri.
Rafael Meng tersenyum, dia sekarang telah menempatkan Yogi Chen pada posisi tinggi, orang yang sama sekali tidak ada di dalam perkiraannya. Bab 812. Pencarian panas. Nomor 4600 masuk ke arena. Saudaraku Ye, aku akan naik ke arena. Rafael Meng menyodorkan tangannya dan melangkah ke atas ring. Ayahnya, Ryuzel Meng, utusan langit generasi sebelumnya, juga menyaksikan. Dia sangat percaya diri pada putranya. Yogi Chen menggunakan chip super untuk merekam pertempuran di pusat data. Semakin banyak pertempuran, semakin cepat chip super berkembang dan semakin kuat kemampuan tambahannya. Peningkatan fitur ini membawa manfaat yang besar bagi Yogi Chen. Nomor 5300 naik ke arena. Saudaraku, kamu yang terbaik, kamu harus semangat. Bruf naik ke atas panggung, dan 8 orang lainnya bersorak dan berteriak. Jika tidak ada hal lain, maka Bruf menang. Selanjutnya, Ben, Bar dan lainnya juga bermain satu demi satu, tanpa kecuali mereka mengalahkan murid dari perguruan Iain. Tapi kualitas pertarungan secara keseluruhan masih sangat tinggi. Sekarang, baik murid anggota pembantu maupun murid luar bisa menyaksikan rentetan pertempuran di sini. Pertempuran rangkaian Istana Lanting juga mengikuti siaran langsung para penyiar dan menjadi pencarian panas dari para pendekar. Istana Lanting, bukankah ini Tao Palace dengan peringkat 2500, kenapa masuk pencarian panas? Lumayan juga, ternyata pertarungan pribadi, menarik sekali. Dalam siaran langsung semakin banyak orang yang menonton siaran langsung Istana Lanting. Ingrid Li turun gunung selama bertahun-tahun dan mencari Yogi Chen tetapi tidak pernah menemukannya. Setelah bertahun-tahun menuruni gunung, hati Tao menjadi di tahap sempurna. Namun selama bertahun-tahun, ia punya satu kebiasaan lagi, yaitu suka menyisir lingkaran para pendekar. Bajingan itu mengambil banyak sekali foto dirinya, dan dia takut melihatnya di lingkungan pendekar hari itu. Rasanya memalukan, bagaimana dia harus menghadapi semua orang nantinya. Dia mengecek sebentar, dan melihat pertarungan Istana Lanting, berada di daftar pencarian panas tanda pagar 1. Dia sedikit penasaran, jadi dia mengklik dan melihatnya. Hei, ternyata pertarungan murid utama. Lomba semacam ini sebenarnya diadakan di setiap jalan kebenaran ilahi istana yang tidak lebih dari memilih utusan langit kemudian fokus pada pelatihan. Namun, sudah bertahun-tahun sejak mesin pengirim bayangan muncul, dan baru pertama kali melihat pencarian panas semacam itu. Diharapkan Istana Lanting ini akan terkenal, dan banyak orang yang pasti akan bergabung di kemudian hari. Pokoknya tidak ada salahnya, sekarang dia hanya melihatnya saja, dan dia juga ingin melihat seberapa kuat utusan langit klan lain. Di saat yang sama, Yogi Chen juga memasuki ring. Lawannya adalah murid utama dari Istana Timur, dan Yogi Chen bermain dengannya untuk beberapa saat, kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan meninjunya keluar dari ring. Pada ronde pertama Istana Shaohua, dari 200 orang ada lebih dari 30 orang tersingkir, kebanyakan dari mereka berasal dari perguruan senjata dewa dan perguruan pil dewa. Bagaimanapun, para murid di dua perguruan ini tidak dikenal karena kekuatan bertarung yang mereka miliki. Roberto, orang-orangmu tidak bagus, muridku baru kalah 15, sepertinya kamu akan kalah. Kata Zenditan sambil tersenyum. Ini baru sampai babak mana, mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Roberto mendengus kesal. Cih, kita tunggu dan lihat saja. Keduanya telah berjuang selama jutaan tahun, dan mereka telah terbiasa sejak lama. Putaran pertama pertempuran berlangsung lama, tetapi hanya 1 jam yang telah berlalu di dunia luar. Inilah kekuatan senjata ajaib Istana Lanting yang dapat membuka subgalaksi, laju aliran waktu tertinggi di dalamnya berada dalam perbandingan 1 sampai 10.000. 1 sampai 10.000, itu terlalu buruk. Pembatas waktu Yogi Chen adalah 1 sampai 2 juta, hal ini disebabkan oleh penekanan alam atas, yang awalnya mencapai 5 juta. Tapi ini tidak bisa diulang, Tao Yogi Chen adalah Tao alternatif. Jika berubah menjadi orang biasa, jangankan untuk tumbuh dewasa, kamu mungkin akan mati dalam perjalanan mengumpulkan sumber daya. Dia sendirilah yang menanggung beban makhluk roh yang tak terhitung banyaknya, begitu juga dengan pembinaan sendiri, sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi itu sudah habis. Tapi 1 sampai 10.000 juga bagus. 25.000 tersingkir di babak pertama. Hanya tersisa 25.000 orang sekarang. Kompetisi babak kedua telah dimulai. Babak kedua sama membosankannya. Rafael Meng, Wibowo Hong, dan pusaka hidup semuanya sudah maju. Tak perlu dikatakan lagi, Mulyani hanya melakukan pukulan untuk menyelesaikan pertempuran, dan iawannya juga adalah orang yang kuat pada tahap awal tingkatan jalan Tao Kekaisaran. 1 pukulan untuk menerbangkan lawan kuat di alam yang sama, konsep apa ini, tak terkalahkan di alam yang sama. Kakak senior, luar biasa. Yogi Chen mencondongkan tubuh ke depan dengan tidak tahu malu. Mulyani meliriknya, tidak mengatakan apapun, dia hanya berjalan langsung ke samping. Jelas itu adalah sebuah pujian,
dan pujian ini terlalu jelas, dan dia masih merasa sangat bahagia. Tidak, dia tidak bisa bahagia semudah itu. Kakak, apakah kamu lelah, haus, atau lapar? Yogi Chen yang berbicara sambil mengeluarkan meja dengan berbagai makanan lezat dan minuman di atasnya. Ayo, kakak senior, isi ulang energimu dan bersiaplah untuk pertempuran berikutnya. Mulyani tidak melakukan apapun, melainkan menarik Broof dan yang lainnya agar mendekat. Kamu terlalu sungkan, bagaimana kamu tahu aku lapar? Wah, rasanya enak, kamu juga bisa makan bersama kita. Broof dan yang lainnya duduk dan secepat kilat menyambar makanan yang tertata di depan mereka. Broof bersendawa dan menepuk bahu Yogi Chen, bagus, tidak sia-sia aku selama ini menjagamu. Yogi Chen tercengang, kecepatan ke-9 pusaka hidup ini terlalu cepat kan. Mulyani melihat sikapnya yang seperti ini langsung tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengar tawa itu, Yogi Chen kembali sadar, kakak, kamu tertawa, kamu akhirnya tertawa. Mulyani seketika langsung mengatupkan mulutnya, berpura-pura tidak senang, kenapa, aku tidak boleh tertawa. Boleh, tentu saja boleh. Yogi Chen tersenyum, dan dia mengeluarkan hidangan lain seperti melakukan sihir saja, dan itu lebih berharga daripada hidangan yang sebelumnya, dan rasanya bahkan lebih enak. Dia mengeluarkan sepotong besar daging swallowing beast tingkatan jalan tau kekaisaran tingkat kaisar, mengeluarkan benda pusaka, dan memanggangnya di tempat sekaligus. Aromanya membingungkan, Erik Senzan mengendus aroma dan menyadari bahwa Yogi Chen sedang memanggang, muridku yang baik, apa yang kamu panggang? Oh, maksudmu ini daging swallowing beast. Beri aku sepotong untuk guru. Tunggu sebentar, itu sebentar lagi akan matang. Ada ribuan kilo di sini, dan Yogi Chen tidak pelit, memanggang daging swallowing beast sampai berwarna keemasan di kedua sisinya, ditaburi bahan barbecue rahasia khusus miliknya sendiri, dan aromanya menjadi sangat menggoda. Dia memotong beberapa kilo, ini, tuan. Sebelum makan, Erik Senzan sudah dibuat ngiler terlebih dahulu, dia sudah hidup bertahun-tahun, dan dia belum pernah makan barbecue sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia makan barbecue yang seenak ini. Satu gigitan, rasa yang luar biasa mekar di mulut, seolah sekelompok elf sedang menari di ujung lidah mereka. Enak sekali. Mata Erik Senzan membelalak dan mulai makan lagi makanan di depannya. 9 pusaka hidup di sebelahnya juga sudah sangat ingin menyantapnya, makanan seenak ini, berikan kami beberapa juga. Yogi Chen tersenyum, dan dia juga memotong beberapa bagian untuk mereka. Yah, ini enak, sangat enak. Apakah ini daging swallowing beast tingkatan jalan tau kekaisaran tingkat kaisar? Benar, dan ini tingkatan jalan tau kekaisaran tahap sempurna, sangat berguna untukmu jika kamu memakannya. Yogi Chen mengatakan sambil tersenyum. Dia memotong bagian esensi yang paling empuk dan paling enak untuk Mulyani, senior, daging bagian ini paling enak dan lezat, silahkan dicoba. Mulyani tidak mengatakan apapun, dia hanya memotong sepotong daging kecil dengan pisau dan rasanya benar-benar sangat enak. Itu tidak buruk, tapi makan adalah sebuah jejak, kamu tidak bisa kecanduan karenanya. Yogi Chen tersenyum, gadis ini masih mencoba untuk mengguruinya, jelas-jelas makanannya sangat enak sampai dia tidak bisa berkedip. Syukurlah jika senior menyukainya. Saat ini, Rafael Meng juga mencium aroma yang sangat lezat, saudara Ye. Oh, saudara Meng, kemarilah. Yogi Chen berkata, saudara Meng, apakah kamu ingin makan sedikit, daging panggang dan anggur adalah perpaduan yang sempurna. Rafael Meng juga tidak menolak, satu gigitan daging ditambah dengan anggur memang rasanya sangat luar biasa. Lezat sekali. Dia mengutarakan pendapatnya sendiri. Setelah itu, Ronnie Qian, Dixon Ma, dan lainnya juga berkumpul, diikuti oleh murid-murid dari halaman lain. Yogi Chen tidak pelit, dan mengeluarkan bahan lebih banyak, tentu saja semua itu bahan iain dari tingkatan jalan tau kerajaan tingkat raja. Tidak perlu menggunakan makanan sebaik itu untuk dimakan orang lain. Persaingannya sengit, dan orang-orang di istana lain sangat cemas, tidak hanya orang-orang di istana Shaohua yang tidak cemas, mereka mengobrol dan berbincang sambil makan barbecue dan menikmati anggur, suasananya sangat meriah. Roberto memegang daging kerbau berkaki satu Kuiniu tingkatan immortal dan minuman Drunken Immortal Brew di tangannya, dia menatap Zenditan, anggur yang enak, daging yang lezat, inilah yang disebut kenikmatan dunia. Haha, apa ini seenak itu, menurutku masih biasa saja. Zenditan diam-diam menelan ludahnya, aromanya sangat menggugah selera, dan murid-murid di belakangnya mengintip satu persatu, terlihat ingin bergabung dengan mereka juga. Ini tidak enak, sama sekali tidak enak, ini sangat tidak enak. Aku bilang ini makanan paling enak di bumi, tapi aku berbohong padamu. Roberto berkata sambil menggigit daging. Jika dia tidak mengatakan itu, Zenditan pasti tidak bisa menahannya, tapi Roberto yang mengatakan itu malah membangkitkan keinginannya untuk memakannya. Roberto,
jika seperti itu, minta muridmu memotong sedikit daging untukku, dan berikan segelas Drunken Immortal Brew ini kepadaku. Jangan mimpi. Tahukah kamu berapa harga untuk sepotong daging seperti itu, dan Drunken Immortal Brew ini adalah tanda hormat dari muridku, yang telah dibuat selama ratusan juta tahun. Drunken Immortal Brew ini dibuat oleh Yuan Ling, dan Yogi Chen meletakkannya di dunia leluhur bumi sudah lebih dari ratusan juta tahun, bahkan sampai puluhan miliar tahun. Dengan satu teguk saja cukup untuk membuat Roberto merasa pusing. Bab 813. Aku tidak tahu. Zenditan mengabaikannya dan melambai kepada Yogi Chen, kemarilah. Yogi Chen menunjuk dirinya sendiri. Ya, kamu, kemarilah. Yogi Chen berjalan mendekat, L2, seharusnya kamu tahu kan siapa aku. Tidak tahu. Yogi Chen menjawab jujur. Apa? Kamu tidak tahu aku? Zenditan tertekan, dan Roberto tidak bisa menahan tawa. Hahaha, malu kan, tapi aku beritahu, jangan bersikap seperti itu di depannya, dia murid terbaik Istana Shaohua, dia kebanggaan kami, jika kamu menindas yang paling muda di antara kita, kita tidak akan diam saja. Ketika kata-kata itu terucap, Eriksen Zan dan yang lainnya menoleh dan mengangguk ke arah Zenditan. Sialan, apa aku terlihat seceroboh itu? Zenditan berdecak kesal, meskipun dia merasa tidak nyaman, dia tidak akan memperpanjang masalah hanya dengan seorang murid, terutama murid ini, yang tampaknya memiliki status khusus di Istana Shaohua. Taois dan 5 master halaman utama dan semuanya sangat memperdulikannya, apakah orang ini sangat berpengaruh. Aku akan memberitahumu siapa aku, kamu ingat, aku adalah Taois di Istana Shenluo, ingat. Aku mau bertanya, kenapa seorang Taois mencari seorang murid? Daging yang kamu panggang itu kelihatannya lumayan, bawakan aku untuk mencicipinya, oh, dan anggur itu, aku juga menganggapnya enak. Oh, begitu, kamu itu ingin makan daging dan minuman, kan, kenapa tidak mengatakannya dari awal? Yogi Chen mengulurkan tangannya, dan sontak membuat Zenditan tertegun, apa maksudmu? Berikan aku uang. Apa, aku harus membayar sesuatu? Zenditan berpikir bahwa dia salah dengar, dan kepala perguruan Istana Shenluo juga mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Jika Taois itu memakan sesuatu yang kamu miliki, kamu masih menginginkan uang darinya. Siapa yang kamu rendahkan itu? Tentu saja, ramuan ini semua hasil kerja keras para murid yang sudah berburu selama ini, terutama daging kerbau berkaki satu Quinyu dan daging swallowing beast yang dijual dengan harga tinggi oleh para murid. Seperti yang diharapkan, Yogi Chen kembali berkata, jika kamu ingin makan, tentu saja kamu harus membayar, jika tidak maka semua yang dilakukan oleh semua murid akan sia-sia saja. Wajah Zenditan terlihat tidak mengenakan, seketika dia merasa canggung. Roberto tidak bisa menahan. Roberto tidak bisa menahan tawanya, Taois, kamu ingin makan tanpa membayar, tidak mungkin, Elni adalah kehormatan kami di hari-hari baik ini. Hei, kamu harus pikirkan baik-baik, bahan-bahan itu tidak ada apa-apanya, akan banyak keuntungan yang kamu dapatkan jika bisa menyenangkanku. Taois, jika kamu memakan makanan milik muridmu secara gratis, apa murid itu harus merasa terhormat? Yogi Chen berkata, Elni hanyalah bisnis kecil, tidak ada yang gratis, tolong pahami itu. Setelah mengatakan itu, dia pergi meninggalkan semua orang dengan tatapan keheranan. Segera yang lain tertawa, hahaha. Terutama Roberto tertawa terpingkal-pingkal, dia merasa puas, menurutku, kamu dengan tidak tahu malunya memakan makanan muridmu, aku bahkan merasa malu karenamu. Itu kamu pasti yang sudah mengatur semua ini. Roberto tidak menyangkalnya, dia juga tidak ingin Yogi Chen memikul tanggung jawab ini, meskipun dia tidak memberikan instruksi apapun kepadanya sebelumnya. Tidak baik baginya menjadi murid biasa yang menyinggung seorang Taois. Cih, aku tahu itu. Zenditan berdecak dingin, dan dia berkata bagaimana seorang murid utama memiliki keberanian sedemikian rupa untuk menyinggung dirinya. Benar saja, itu diperintahkan oleh Roberto. Sudah, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi, aku akan memberikannya kepadamu. Roberto membagi daging kerbau berkaki satu Quinyu dan Drunken Immortal Brew kepadanya. Kenapa tidak melakukannya sejak tadi? Zenditan mulai menggigit daging dan menyesap anggur, dan lidahnya terasa langsung meledak. Yah, lumayan, rasanya sangat enak. Zenditan sudah terbiasa dengan makanan lezat pegunungan dan laut, dan tiba-tiba dia makan daging bakar, seketika dia merasa memiliki rasa yang istimewa. Terutama anggur ini, rasanya sangat enak. Pendekar dari langit realitas, setelah menyesapnya terasa sedikit pedas di tenggorokannya. Kemudian ada aura murni yang mengalir di dalam tubuhnya. Anggur yang enak. Zenditan menghela nafas, energi keluar dari mulutnya. Apa kamu bisa memanggang lebih banyak, aku akan kembali setelah pertarungan. Setelah Bruf mengatakan itu, dia langsung bergegas ke atas panggung. Kesulitan ronde ketiga telah meningkat pesat, dan semua elit dari istana dan perguruan dikalahkan.
Bruf dipromosikan ke tingkatan Jalan Tao Kekaisaran, dan Banteng Elblis memiliki taktik yang lebih kuat, sehingga tidak ada kesulitan dalam promosinya. Bruf, kamu yang terkuat, Bruf, kamu yang terbaik. Jangan sombong, jangan sombong. Bruf datang, duduk, dan melanjutkan masalah dengan daging bakar dan anggur. Kemudian Ben dan yang lainnya juga bermain silih berganti. Sayangnya Brida dan Ben tersingkir, mereka tersingkir di babak ketiga, Eriksen Zan menarik mereka ke samping dengan kasar. Babak ketiga, ini baru babak ketiga tapi kalian sudah tersingkir, kalian sudah mempermalukanku. Ah. Kedua tangan dan kaki mereka diikat, dan mereka terus berteriak kesakitan. Orang Iain yang melihat keadaan ini dibuat bergidik ngeri. Institusi hukum memiliki jumlah murid yang paling sedikit, tetapi juga yang paling parah, dilihat dari orang-orang, mereka tersingkir pada ronde ketiga dan mendapat hukuman seberat itu. Apa yang para peserta yang gugur di babak pertama pikirkan? Guru, lelahkan, minumlah. Yogi Chen membawakan semangkuk anggur. Setelah meminum semuanya dalam sekali tegukan, Eriksen Zan berkata, kedua orang yang tidak bisa bermain ini, jika kamu tersingkir di ronde keempat, aku tidak akan mengatakan apapun, tapi jika kalian tidak masuk ke daftar 10.000, maka kalian benar-benar mempermalukanku. Tuan, aku menonton pertandingan itu, mereka berdua kurang beruntung, dan mereka semua bertemu dengan para master. Kata Yogi Chen. Hah, apakah kamu pernah mendengar pepatah jika kamu harus menjadi hebat jika bertemu dengan orang hebat? Meski berkata seperti itu, Eriksen Zan tidak memukul mereka berdua lagi. Mulyani juga berjalan mendekat, Tuan, tenanglah, dalam permainan, tentu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Baiklah, biarkan mereka tetap di sini agar segera sadar akan kesalahan mereka. Brida dan Ben rasanya sudah ingin menangis bahkan tanpa mengeluarkan air mata, karena Elzemiliu menatap keduanya dengan jijik, dia adalah idola mereka. Dia menatap mereka dengan tatapan seperti itu, tentu saja membuat hatinya hancur. Tak lama kemudian giliran Mulyani untuk bertarung, lawan Mulyani memang tidak mudah, itu juga tahap awal tingkatan Jalan Tao Kekaisaran, tapi dia juga si jenius yang ditemui dalam 10.000 tahun sekali. Melihat Mulyani yang notabene-nya adalah seorang perempuan, lelaki itu berkata, "Hei, kamu bukan lawanku, kamu menyerah saja dengan sukarela, jika tidak nanti hanya akan dilempar keluar olehku." Bumim. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Mulyani meninjunya ke udara. Meniup tinjunya, Mulyani bersenandung pelan, penjahat itu mati karena terlalu banyak bicara. Meski kalimat ini dia pelajari dari Yogi Chen, dia tetap menganggapnya masuk akal. Kekuatan teknik peleburan tercermin di sini, dari segi kualifikasinya sebenarnya tidak terlalu bagus, dan dia nyaris tidak melangkah ke ambang jenius sekali dalam 10.000 tahun sekali. Tetapi di bawah mantra dari teknik peleburan, kekuatannya bertambah 300 kali lipat, dan sekarang dia hanya beradaptasi dengan mantra yang 150 kali lipat dari kekuatannya. Peningkatan serba 300 kali, yang merupakan sesuatu yang mengerikan, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia tak terkalahkan di alam yang sama. Tentu saja, dibutuhkan proses untuk beradaptasi dengan kekuatan ini, tetapi postur tubuh yang tak terkalahkan telah terlihat jelas. Eriksen Zan menatap Mulyani yang sedang menerbangkan lawannya dengan pukulan lain, dia juga dibuat bingung, dia tahu jelas akan kekuatan yang murid-muridnya miliki. Kemampuan menghancurkan alam yang sama ini benar-benar dilakukan oleh Mulyani. Apakah dia memiliki petualangan untuk membina kekuatannya tahun-tahun ini? Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga dibuat sedikit terkejut, tetapi keterkejutan itu menghilang dengan cepat. Kakak senior, luar biasa. Mulyani tidak bisa menahan tawa, perasaan semacam ini sungguh luar biasa. Senior, kamu sangat cantik saat tersenyum. Apakah itu? Mulyani mendeci, tapi suasana hatinya malah semakin membaik. Sebentar lagi giliran Yogi Chen masih sama seperti sebelumnya, dia bermain dan menghajar lawan berkali-kali, lalu tidak melampaui ekspektasi, dia berhasil menang dengan satu gerakan. Hal yang paling penting adalah orang-orang ini terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia benar-benar tidak tertarik untuk melakukan serangan terus-menerus. Para pendekar dari langit Saturnus saja dapat dia tekan dengan satu pukulan, apalagi para murid yang bahkan bukan utusan langit ini. Akumulasi istana Lanting masih jauh tertinggal dari perguruan yang lebih besar. Hal ini terlihat dari jumlah utusan langit. Permainan ronde kelima segera dimulai, jumlah orang menjadi semakin sedikit, dan pertempuran menjadi lebih intens. Semakin banyak orang yang terpilih, murid Istana Shaohua telah berkurang sekitar 80%, dan murid Istana Shengluo juga berkurang sekitar 70%. Rafael Meng, Herman Duan, Janis Sui, Bruf, Ben, Bob, Mulyani, Yogi Chen masih menjadi orang yang masuk 20 besar terakhir di kompetisi perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu untuk datang ke kompetisi departemen sebelum pertempuran rangkaian.
Zenditan berkata, lumayan, Roberto, kali ini ada banyak orang yang telah memasuki ronde ke-6, jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih lebih sedikit di belakang kami. Petik 2. Roberto tersenyum, benarkah? Ini masih belum berakhir, masih tidak diketahui siapa yang akan tertawa sampai akhir. Baiklah, lihat saja, siapa yang akan tertawa sampai terakhir. Jalan Tao Surga. Pada kompetisi ronde ke-7, kamu akan bertemu dengan murid-murid unggulan dari berbagai perguruan, ada utusan langit 100 Century, bahkan mungkin akan bertemu dengan murid utusan langit Mega Anum. Satu hal yang harus kalian ingat adalah bahwa pemberani menang jika bertemu di jalan yang sempit, tidak peduli bagaimana utusan langit mereka. Kita semua akan berkembang karena kesulitan yang kita hadapi, tidaklah buru untuk kalah, yang mengerikan adalah kita bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai dan menyerang. Bab 814. Mulyani terkenal. Roberto berkata kepada muridnya yang memasuki ronde ke-7. Semua orang kembali bersama. Dengan cepat, ronde ke-7 pertandingan dimulai. Pemain pertama yang bermain adalah Bruf, lawannya sangat kuat, tingkat jalan Tao Kekaisaran tingkat menengah, utusan langit 100 Century. Bruf langsung menggunakan taktik banteng Elblis untuk mengalahkan lawannya, namun ia juga mengalami iuka ringan akibat pertempuran itu. Lumayan juga. Eriksen Zan sangat menikmati keadaan ini, dia sudah sangat luar biasa bisa masuk ronde ke-8. Bruf menyeringai, meminum pil dewa, dan perlahan mengatur nafasnya. Pemain kedua yang bermain adalah Rafael Meng, lawannya adalah utusan langit 100 Century. Rafael Meng tidak terluka dan mengalahkan lawan tanpa cedera. Roberto mengatur nafasnya perlahan, dan menatap Zenditan dengan penuh kemenangan. Zenditan mendengus dingin, dan ronde ke-7 dimulai, murid istana Shenluo belum naik tingkatan. Jika kalah, itu akan sangat memalukan. Pemain ketiga yang bermain adalah Jani Sui, sangat disayangkan dia kurang beruntung dan bertemu dengan senior dari Istana Lanting, Yutan Tony. Dia adalah putra dari utusan langit Mega Anum, yang menggunakan tingkat jalan Tao Kekaisaran untuk memenggal kepala makhluk yang sangat berkuasa yang berada di tingkatan jalan Tao Kekaisaran tingkat menengah. Belum lagi dia sekarang telah menembus tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Hanya dengan 2 gerakan, Jani Sui terlempar dari dalam ring. Jani Sui sangat kesal, celahnya begitu besar sehingga menunjukkan perlawanan. Yutan Tony terlihat begitu tenang, melihatnya seperti semut, Jani Sui merasa hati Tao miliknya tidak stabil. Apakah ini utusan langit istana lanting kita yang sebenarnya, auranya kuat sekali. Utusan langit 100 Century pastinya adalah utusan langit 100 Century. Senior melihatku, senior melihatku. Banyak murid perempuan yang berteriak histeris, Yutan Tony sangat tampan dan dia adalah murid dari Istana Lanting, dia adalah harta berharga yang sebenarnya. Jika dia bisa mendapatkan cintanya, dia pasti tidak perlu mengkhawatirkan nasib sisa hidupnya. Jika kamu bertemu dia di ronde ke-8, kamu harus berhati-hati, Yutan Tony sangat kuat. Roberto berkata. Semua orang mengangguk mengiyakan. Namun, seperti Yutan Tony, ada juga murid junior Istana Tao lainnya, Guan Tohe yang tidak pernah melakukan serangan kedua untuk mengalahkan musuh, selalu saja seperti ini. Mereka benar-benar 2 orang yang aneh, apakah jarak antara pemuja Tao dan orang-orang begitu besar? Aku iri sekali, coba saja kalau saja aku juga utusan langit. Murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung menatap pria dingin di atas ring dengan tatapan penuh rasa iri. Dia memegang pedang di tangannya dan dengan ekspresi acuh tak acuh, tampaknya dunia ini tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Dia hanya membuat satu serangan dengan pedangnya, dan kecepatan pedang itu sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari. Utusan langit 100 Century, langsung terlempar karena serangannya. Terima kasih atas serangan tidak terlalu kuat yang kamu berikan. Utusan langit meluncur dari ring, tetapi dia menyadari bahwa dirinya tidak terluka, dan langsung saja dia mengucapkan terima kasih. Dia juga mengeluh dalam hatinya, akan nasib buruk yang dia miliki. Kenapa harus bertemu dengannya di sini, tapi tidak apa-apa, setidaknya kalian sudah memasuki ronde ke-7, selama kalian bekerja keras, urutannya pasti akan baik-baik saja. Meski sangat jauh di belakang, tapi satu urutan tidak akan bisa lepas, ada juga seorang murid bernama Hakimi Zhou yang merupakan senior dari Istana Changsheng. Berbicara tentang orang ini, dia juga memiliki cinta yang luar biasa. Selain Yutan Tony dan Guan Tohe, dia dan pasangan Tao pergi mengunjungi tempat yang berbahaya dan menemui bahaya. Pada akhirnya, pasangan Tao-nya memberinya harapan untuk bertahan hidup, dan membawa tubuh pasangan Tao itu untuk melarikan diri. Hakimi Zhou telah berubah sejak saat itu. Mengunjungi berbagai istana Tao dengan tubuh pasangan Tao, hanya untuk menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, dia benar-benar membiarkannya menemukan jalan itu sangat sederhana, untuk mencapai tingkatan keabadian, mungkin dapat membalikkan waktu untuk menyelamatkannya. Hakimi Zhou saat ini hanyalah murid tahap awal tingkatan jalan Tao Kekaisaran, yang jauh dari tingkatan keabadian. Karena itu, dia bekerja keras dan malah membuatnya menjadi orang bodoh.
Dia berdiri di sana, dunia pun turut bersedih, dan Herman Duan yang penuh kasih terasa sedikit licik di depannya. Sangat sulit untuk mati, babak kompetisi ini, Herman Duan bertemu dengannya. Kemudian dia tertekan dan terkunci. Setelah dipukul keluar ring, Herman Duan sudah seperti orang gila, bergumam pada dirinya sendiri, apa aku memang sudah salah jalan, apa memang salah. Dikalahkan oleh Yogi Chen, membuatnya tertutup sejak lama, sekarang dia bertemu dengan Hakimi Zhou, yang mempraktikkan pembinaan yang penuh kasih seperti dirinya, dan hatinya taunya tergores. Roberto mengerutkan kening dan tidak bertanya, Herman Duan tidak mempraktekkan jurus pembinaan massa, jika bukan karena orang tuanya, dia tidak akan menerimanya. Yogi Chen meliriknya, awalnya dia bilang kepada Herman Duan bahwa jalan yang dia pilih tidak akan berhasil, akhirnya dia harus mengambil jalan lain yaitu untuk membunuh istrinya. Ben dan Bob juga disingkirkan, ronde ketujuh mereka bertemu dengan lawan yang berada di level utusan langit 100 Century. Terpaksa diakui jika akumulasi Istana Lanting memang sangat lumayan. Yogi Chen berpikir sejenak, sekarang dia menguasai begitu banyak utusan langit, jika semua gerbang pemasukan tembok, apakah itu bisa menjadi tingkatan keabadian wilayah abadi kasus pertama? Jika dipikirkan memang sangat mencekik. Menyenangkan sekali memanfaatkan ayam untuk bertelur. Namun Yogi Chen masih menyukai perasaan meraup untung dengan suara yang teredam. Ia tidak akan pernah melayang sebelum dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Segera, giliran Mulyani untuk bermain, senior, ayolah, kamu pasti bisa melakukannya. Mulyani mengangguk pelan dan mulai memasuki ring, lawannya juga seorang murid perempuan, dan dia juga seorang kakak perempuan dari Istana Tianyin. Istana Tianyin adalah istana paling istimewa di Istana Lanting, karena penuh dengan murid perempuan, dan istana penuh irama. Yogi Chen cukup familiar dengan hal ini, karena banyak murid perempuan dari Istana Tianyin melakukan siaran langsung dan terlihat sangat cantik, bisa menyanyi dan menari, entah berapa fans yang mereka miliki. Contohnya, senior Yina Seng, Yogi Chen juga memperhatikannya, dan dia bernyanyi dengan sangat baik. Yina Seng dari Istana Tianyin. Mulyani dari Istana Shaohua. Kedua wanita itu melengkungkan tangan mereka, percikan api muncul dari tatapan kedua mata mereka. Kekuatan 9 Tianyin gelombang suara. Yina Seng tidak menahan serangannya, jenis serangan jarak jauh inilah yang paling dibenci Mulyani. Tapi percuma saja, Mulyani memiliki kekuatan sihir yang kuat, dan ratusan perisai pelindung berdiri di depannya, masalahnya hanyalah apakah kamu takut atau tidak. Time Collapse Fist. Sebuah pukulan menghancurkan mantra, dan dengan lebih dari 100 kali kekuatan mantra, serangan Yina Seng langsung dihancurkan, dan membuat Yina Seng terlempar keluar dari ring, ke depan mata semua orang yang terlihat ketakutan. Wow, penonton langsung dibuat gempar. Tidak, tidak mungkin, apakah ada masalah dengan mataku? Dia adalah senior Yina Seng, utusan langit Tousan Century, dia diledakkan oleh lawan hanya dengan pukulan seperti itu. Apakah kakak Yina Seng sudah meremehkan lawannya? Pada siaran langsung, layar penuh dengan tanda tanya, pendekar Apin jelaskan kepada semua orang bahwa kakak perempuan Istana Tianyin yang diledakkan, dia adalah utusan langit Tousan Century, dan dia dijatuhkan dari atas ring, aku tidak tahu siapa itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hebat sekali, aku belum pernah melihatnya tapi berkata dengan seyakin itu. Aku Dewa Petir, jangan sungkan untuk bertanya siapa kakak senior ini. Aku punya lusinan nomor, jika tidak ada informasi kontak untuk senior, aku akan segera memeriksanya. Apin tersenyum masam, tunggu, aku akan menanyakannya. Saat dia berkata seperti itu, Apin bergegas untuk bertanya, dan setelah beberapa saat, dia kembali, saudaraku tersayang, aku sudah bertanya, senior perempuan ini adalah murid Istana Shaohua, dan yang sebelumnya tidak terkenal, reputasinya tidak terlalu mencolok. Aku tidak tahu apa yang terjadi sampai dia menjadi terkenal seperti sekarang ini. Ya, lumayan, pertanyaannya sangat detail, tapi informasi kontak apa yang aku inginkan. Ternyata kakak senior ini namanya Mulyani, namanya bagus sekali. Sungguh mengerikan, sepertinya aku melihat kakak senior ini di siaran langsung lainnya, dia selalu mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Tidak hanya banyak komentar saat siaran langsung, tapi juga penonton yang sangat heboh. Yina Seng tercengang, bagaimanapun dia tidak habis pikir jika dia bahkan tidak bisa menahan gerakan lawan. Tingkat utusan langit level apakah ini? Apakah utusan langit 100 Century? Mengapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Ketua Istana Tianyin juga terlihat mengerutkan keningnya, dan murid yang paling dia nantikan bahkan tidak mampu memblokir pukulan lawan. Yina Seng, kemarilah. Mendengar panggilan tuannya, Yina Seng dengan cepat berjalan, ada apa denganmu, kenapa kamu seceroboh ini? Yina Seng tersenyum pahit, tuan, tidak, aku menggunakan kekuatan gelombang suara 9 Tianyin, bagaimana mungkin aku bisa meremehkan lawanku, dia benar-benar kuat. Ketua Istana Tianyin menghela nafas, kali ini rangkaian pertempuran yang terjadi benar-benar di luar dugaannya.
Mulyani turun dari ring, saat ini dia menjadi fokus utama semua orang. Roberto, Buffy Zhuang, Goat Sang, Blade Bu, dan Leon Feng menjatuhkan tatapan mereka kepada Eriksen Zan dengan tatapan heran, seolah-olah seperti sedang menanyakan bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Eriksen Zan melirik ke arah mereka dan menggaruk-garuk kepalanya. Dia juga bingung, dugaan sebelumnya adalah Mulyani sudah mengembara selama beberapa waktu ini, dan sekarang dia semakin yakin akan praduganya. Tapi peningkatan tingkat kekuatan membina ini terlalu menakutkan. L2 adalah utusan langit Tousan Senturi, dan dia tahu jelas kekuatan muridnya bahwa dia hampir tidak mencapai ambang utusan langit. Bab 815. Jose Lian menggila. Eriksen Zan memberi isyarat. Tuan, kenapa memanggilku? Kata Mulyani. Katakan kepada guru, apakah kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah utusan langit 100 Senturi? Mulyani tercengang, dan seketika segera mengerti apa yang dimaksud tuannya. Apa yang membuat gurunya berkata seperti ini? Dia tahu betul kekuatan seperti apa yang dia miliki sebelumnya. Jika Yogi Chen tidak murah hati dengan memberinya teknik God Refining, dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Guru, para murid telah mengembara akhir-akhir ini dan kekuatan mereka meningkat pesat. Oh, aku mengerti. Eriksen Zan mengangguk mengiyakan, ya, kekuatanmu pasti akan meningkat dan cukup untuk ronde ke-8. Putaran ke-9 berisi peserta 200 teratas, jika semakin dekat, maka semakin besar keuntungan yang akan didapatkan. Saat ini sudah ada 3 orang dari Istana Shaohua yang memasuki babak ke-8. Dan juga ketiga murid dari Istana Shaohua itu akhirnya tidak mempermalukan mereka. Roberto, boleh juga, tahun ini kalian sudah meningkat, dan bahkan bisa sejajar denganku. Elni baru sampai tahap apa, masih ada muridku lainnya yang belum bermain. Zenditan melirik ke arah sana, murid yang sedang membakar daging itu masih belum bermain, kan? Dia sangat ahli dalam membakar daging, menurutku kekuatannya tidak begitu bagus. Petik 2. Benarkah, haruskah kita bertaruh? Bukankah kita sudah bertaruh? Tidak, maksudku, kita bertaruh sekali lagi. Roberto menunjuk ke arah Yogi Chen, muridku pasti akan lolos ke putaran ke-10. Putaran ke-10. Zenditan tertawa, bukankah ini lelucon, itu sama saja dengan 50 besar, bahkan dia sendiri juga tidak memiliki banyak harapan untuk hal itu. Bisa masuk 100 besar saja sudah sangat bagus. Istana Lanting memiliki 108 istana, 50 teratas adalah mereka yang terkuat, selama bertahun-tahun bahkan hampir mendominasi urutan 50 besar. Jangan bercanda. Katakan saja, kamu berani bertaruh atau tidak. Roberto menaikkan nada bicaranya, dia tidak mungkin tidak mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Yogi Chen. Untuk melompat ke alam yang lebih tinggi, setidaknya tingkatan utusan langit 100 Senturi, atau bahkan utusan langit Tousan Senturi. Jika tidak dapat mencapai 50 urutan pertama, akan terlalu kecil untuk meremehkan utusan langit, dan terlalu kecil untuk meremehkan jurus pembinaan massa. Baiklah, kita bertaruh saja. Zenditan Jalan Tahu Surga, katakan, apa yang kamu pertaruhkan? Aku dengar kamu baru saja mendapat tingkatan immortal, jika aku menang, berikan kepadaku 1. Roberto mengatakan. Baiklah, jika aku menang, kamu bisa memberiku air mancur keabadian. Tidak lama kemudian, keduanya menyimpulkan kesepakatan taruhan mereka. Tingkatan immortal adalah obat ajaib tingkatan immortal yang sangat efektif. Efek air mancur keabadian setara dengan tingkatan obat ajaib. Yogi Chen tidak mengetahui jika dia diperlakukan sebagai bahan taruhan lagi. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk bermain. Lawannya adalah senior dari Istana Ziyu, Jose Lian, utusan langit 100 Senturi. Istana Ziyu berada di peringkat ke-68, dan itu dianggap sebagai tingkatan urutan menengah, dan kekuatannya masih terbilang lumayan. Selain itu, di antara banyak peserta, Jose Lian juga masuk peringkat di urutan 2000. Begitu permainan dimainkan, cahaya kemasan bersinar cemerlang di arena, dan semangat energi dari energi Gengjin memenuhi arena, dan Yogi Chen masih berjuang dengan cara yang sama seperti pertempuran sebelumnya. Tanpa tekanan sedikit pun, mereka juga tidak bisa memberinya banyak tekanan. Bahkan pertarungan terasa sedikit membosankan. Bersamaan dengan itu, Ingrid Lee yang sedang menonton siaran langsung melebarkan kedua matanya, itu dia, si murid itu. Dia telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihatnya selama siaran langsung berlangsung. Dia adalah murid Istana Lanting. Ingrid Lee menatap sosok orang yang muncul dalam siaran langsung, dan merasakan sedikit kebahagiaan di hatinya, bahagia yang seperti, akhirnya aku menemukanmu. Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dia tidak menghentikan siaran langsung, dan terbang ke barat daya dengan sekali lompatan. Dia membuka navigasi pendekar, sekarang mulailah navigasi, kamu masih berjarak 10.000 tahun cahaya dari tujuanmu. 10.000 tahun cahaya,
berdasarkan kecepatan terbangnya, butuh beberapa bulan untuk terbang dan sampai ke sana. Tapi bagaimana dia bisa terbang ke sana jika ada yang namanya formasi transfer? Yogi Chen tidak tahu bahwa dia telah ketahuan. Dengan ratusan trik melawan Zhou Zelian, selain rasa bosan, dia juga merasakan kantuk. Bahkan Zhou Zelian sedikit terengah-engah, Yogi Chen licin seperti ikan lele, jelas dia memukulnya, tapi dia mampu menghindari serangannya dengan cara yang sangat aneh. Bocah cilik ini mampu melawan begitu banyak trik yang dia lontarkan, tidak hanya itu, ekspresinya yang menerima serangannya dengan asal-asalan dan tampangnya yang terlihat ngantuk membuatnya marah. Siapa yang kamu sepelekan? Zhou Zelian sangat marah sehingga dia memakinya begitu saja. Yogi Chen menggeliat, hah, apa katamu? Zhou Zelian dibuat kesal setengah mati akan reaksi yang Yogi Chen tunjukkan. Dia masih pecah fokus selama pertandingan. Jelas sekali jika ini adalah sebuah penghinaan. Tidak mungkin kan, senior Zhou Zelian masih belum menyelesaikan orang itu. Kau tidak lihat, anak itu bertahan secara pasif, kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada banyak perdebatan di antara penonton, dan Zhou Zelian sudah hampir menggila di atas ring. Yogi Chen merasakan ada sesuatu yang sedikit aneh, dia tidak tahu apa yang membuat Zhou Zelian marah, jika bukan karena mempertimbangkan harga dirinya, Yogi Chen pasti sudah meledakkannya dengan sekali pukulan. Tentunya kehilangan harga dirinya adalah alasan kedua, yang terpenting adalah rasa takut akan menyakiti hati Tao. Roberto, apakah air mancur keabadianmu sudah kamu siapkan? Kata Zenditan sambil menyeringai. Roberto menggelengkan kepalanya, dia tahu jelas gaya Yogi Chen, saat pertandingan perguruan, dia selalu saja bertarung seperti itu, bisa dikatakan dia hanya main-main saja saat pertarungan berlangsung. Jika dia bersikap serius, maka dia akan menyelesaikan pertempuran dengan sangat mudah. Jangan terburu-buru, bukankah pertempuran masih belum berakhir? Roberto berpura-pura terlihat tidak senang. Bebek yang mau mati masih saja memiliki mulut yang keras. Tunggu saja. Pada saat ini, Yogi Chen menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan dan mulai menggunakan mantra dan kemampuan tempurnya. Zhou Zelian tidak bisa menghalaunya dan disingkirkan oleh Yogi Chen dari atas ring dengan mudah. Dia jatuh di atas lempengan batu yang keras, Zhou Zelian benar-benar dibuat menganga tidak habis pikir akan serangan yang tidak bisa dihalau. Apakah dia terlempar dari ring dengan sekali pukulan? Dia menatap Yogi Chen, dan masih ada sorot penghinaan terpancar di kedua matanya saat ini. Orang ini sangat kuat, melawan dirinya hanyalah sebuah basa-basi saja baginya. Hei, kamu lumayan juga. 9 pusaka hidup berkumpul dan saling berbincang. Mulyani juga ingin bergabung, tapi dia menghentikan langkahnya setelah memikirkan sesuatu. Senior, aku menang. Yogi Chen berjalan mendekat. Kamu bisa menyelesaikan pertempuran dengan cepat, kenapa kamu harus beradu dengannya selama itu? Apakah menurutmu menyenangkan bermain-main dengan orang lain? Mulyani berdecak pelan. Jangan terlalu menggemparkan, aku hanya tidak ingin membuat semua orang tercengang. Jika hati Tao tidak stabil, maka itu adalah sebuah kesalahan. Mulyani melirik ke arahnya, pikirkanlah, Yogi Chen memang tidak terlihat begitu mencolok. Jika Zhou Zelian sampai dihajar oleh Yogi Chen sampai keluar dari arena permainan dalam sekali pukulan, maka dia pasti akan menggila. Kemarilah senior, aku akan memanggang daging lagi untukmu. Yogi Chen tersenyum dan melanjutkan kegiatan memanggang daging di depannya. Dia senang, tetapi wajah Zenditan terlihat murung. Roberto tersenyum dan berkata, Zenditan, mana tingkatan immortalku? Jangan terburu-buru, bukankah masih ada satu pertandingan lagi? Zenditan mendeci dingin, ronde ke-9 belum dimulai. Cih, kamu masih belum akan menyerah sampai kenyataan memukulmu. Zenditan membelalakkan kedua matanya, tapi dia terlihat begitu tidak berdaya, bicarakan saja nanti setelah masuk babak ke-10. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Roberto tersenyum, dan dia langsung merasa senang saat dia memikirkan bahwa dia akan mendapatkan tingkatan immortal dalam beberapa saat. Benda itu dapat meningkatkan tingkatan immortal, bahkan jika diambil dalam jumlah banyak, dia juga bisa dimurnikan. Tetapi benda ini adalah harta karun yang sebenarnya, tidak hanya langka, tetapi juga sangat mahal, kalaupun ada, orang tidak akan menjualnya. Ekspresi yang tergambar di wajah Zenditan terlihat tidak mengenakan, saat ini Istana Shaohua memiliki 4 murid yang memasuki babak berikutnya, dan mereka hanya memiliki 3 murid saja. Apakah dia akan kalah? Dia memperkirakan dalam benaknya bahwa salah satu dari Bleonku dan San Yu seharusnya bisa masuk urutan 50 besar. Jika begitu, maka peringkat Istana Shenluo pasti bisa naik ke level yang lebih tinggi. Di urutan 30 pertama mungkin agak sedikit sulit. Tidak lama kemudian ronde ke-9 permainan dimulai. 200 murid itu semuanya adalah darah keturunan utama Istana Kebenaran Ilahi dan mereka juga merupakan akumulasi. Taktik Banteng Iblis Bruf telah berkembang dalam 100 tahun, tetapi jika dibandingkan dengan utusan langit yang sebenarnya, maka jaraknya masih lumayan jauh. Tanpa terkecuali,
dia juga tersingkir, namun dia berhasil membuatnya menjadi salah satu dari 200 urutan, yang artinya ia memiliki peringkat yang relatif rendah. Sumber daya yang tersedia di masa depan pasti akan sangat bagus. L2 lebih baik daripada murid-murid yang memiliki peringkat 200. Keberuntungan yang dimiliki Rafael Meng tidak terlalu bagus, dia bertemu dengan Guan Tohe di babak kali ini. Guan Tohe menggunakan 3 pedang, tentu saja pedangnya adalah pedang jenis tangan. Pertempuran rangkaian tidak memperbolehkan peserta membawa benda pusaka, dia menggunakan tangannya sebagai pedang. Setelah mengalahkan Rafael Meng, Guan Tohe mengatakan, lumayan juga, kamu bisa menerima ketiga pedangku. Rafael Meng sangat tertekan saat ini, tidak apa jika tidak mengatakannya, tapi begitu diucapkan, maka rasanya menjadi semakin tidak nyaman. Pada awalnya dia ingin mengejutkan semua orang dengan masuk ke dalam urutan 100 besar. Tapi keberuntungannya yang dia miliki terlalu buruk, dan dia bertemu dengan unggulan urutan yang diperkirakan mampu bersaing untuk urutan 3 besar. Guru. Rafael Meng berjalan ke arah Roberto dengan langkah terlatih-tatih. Bertemu dengan Guan Tohe adalah nasib burukmu, tapi kamu harus ingat bahwa satu kegagalan tidak berarti bahwa kamu akan gagal seumur hidupmu. Meskipun dia kuat, tapi bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Bab 816. Bangga dan puas. Rafael Meng menghela napas, ternyata jarak dirinya dengan utusan langit yang sesungguhnya begitu besar. Dia sudah sekuat tenaga untuk memperkecil jarak ini. Dirinya juga merupakan utusan langit Tausan Senturi, tetapi setelah berjumpa dengan utusan langit Mega Anum, baru mengetahui jarak yang ada seberapa besar. Lawannya hanya pelan-pelan melambaikan tangan, sudah membuat dia merasakan beban yang begitu besar. Dia juga ingin menjadi utusan langit, Master, setelah pertempuran rangkaian ini, aku ingin mencari pengalaman di luar. Roberto mengangguk kepala, boleh, kesempatan di luar lebih banyak, contohnya seperti Mulyani, pasti menemukan banyak kesempatan di luar, kekuatan dia, aku sekarang juga tidak dapat menebaknya. Rafael Meng menatap Yogi Chen yang duduk di samping Mulyani, hatinya sangat tidak tenang, dia merasa, Mulyani mendadak menjadi demikian kuat, pasti ada hubungannya dengan Yogi Chen. Dan Yogi Chen sendiri, saat berjumpa di kapal Dewa Lanting, kemampuan dia sudah termasuk kuat, saat itu dia masih berada di tingkatan pelepasan. Tetapi sekarang dia sudah mencapai tingkatan Jalan Tao Kekaisaran. Jarak di antara mereka berdua, menjadi lebih besar lagi. Kakak, sudah sampai giliran kamu. Yogi Chen mengingatkan. Mulyani berjalan maju, di saat ini Apin berkata, para hadirin, kakak seperguruan Mulyani sudah naik, bidadari kalian datang. Wow, akhirnya sampai giliran bidadari aku. Semakin dilihat semakin enak dipandang, semakin dilihat semakin cantik saja. Penyiar, apakah kamu bisa berdiskusi dengan bidadari Mulyani? Minta dia juga membuka siaran langsung. Dalam layar siaran langsung, muncul komentar yang memenuhi layar. Apin mengelus hidung, para penonton, kalian jangan menyusahkan diri aku, jika bidadari Mulyani, babak ini bisa menang, maka peringkatnya akan masuk ke 100 besar, tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan dia. Untung saja dia masih tahu diri, bidadari seperti dia, sama sekali bukan tingkatan dia yang bisa mendapatkan. Setelah itu, siaran langsung pastinya muncul sorakan mengejek. Din Ai dari Istana Tiandao. Mulyani dari Istana Shaohua. Lawan Mulyani lagi-lagi merupakan seorang murid wanita. Istana Tiandao menduduki peringkat 47, memiliki kekuatan yang kuat. Din Ai merupakan murid kecil dari Istana Tiandao. Dianugerahi bakat Tao kelahiran, membina teknik jalan Tao surga yang sempurna, kekuatan tempur luar biasa. Meskipun adalah utusan langit Tausan Senturi, tetapi ada orang berkata, daya tempur dia sesungguhnya sudah mencapai tingkatan utusan langit Mega Anum. Kali ini Mulyani tidak seperti sebelumnya, satu serangan langsung membuat Din Ai turun dari arena pertarungan, dia hanya menggunakan 3 serangan. Bibit unggul yang bisa ikut dalam merebut peringkat 10 besar, setelah serangan ketiga, dipukul keluar dari arena pertarungan oleh Time Collapse Fist Mulyani. Kepala Din Ai pusing sekali, bahkan dia masih belum sempat mengeluarkan bakat Tao kelahiran, sudah ditindas mati-matian oleh Mulyani. Betul, ini adalah penindasan. Dia bahkan tidak ada tenaga untuk membalas, tinjuan Mulyani sudah mendekat, dia bagaikan melihat sebuah gunung besar zaman kuno. Wah, semua orang langsung bersorak. Eriksen Zan langsung berdiri kebahagiaan, lihat tidak, itu murid aku hanya dalam 3 serangan memukul terbang lawannya. Muka sombong dia, orang yang di samping merasa iri dan cemburu. Semua orang berubah menjadi pencemburu. Terutama Roberto, sial sekali, murid dirinya sekarang semua sudah gugur, bahkan pimpinan dari institusi lain juga bermuka iri. Zenditan pun menghirup napas dalam-dalam, dalam 3 serangan mengalahkan Din Ai. Meskipun Bleonku dan San Yu juga tidak sekuat itu. Dia mendadak merasa sebuah perasaan terjebak. Pantas saja Roberto, si tua licik ini begitu antusias untuk bertaruh dengan dia, ternyata dari awal sudah mengetahui kemampuan dari murid-murid institusi.
Ini pasti merupakan utusan langit Mega Anum. Kamu membohongi aku. Zenditan seketika mengerti. Tidak, tolong jelaskan, apa yang dimaksud, aku membohongi kamu. Roberto berkata, perjanjian sudah disetujui, apakah kamu takut, atau kamu tidak percaya terhadap murid sendiri? Zenditan menggigit bibirnya, tidak bisa berkata apapun. Dia melihat Gleonku yang berada di atas arena, bertarung sengit dengan iawannya, menguras tenaga yang besar baru mengalahkan iawannya, dan dirinya juga mengalami luka. Setelah itu San Yu pun naik ke arena, lawannya hanya menggunakan 10 serangan sudah mengalahkan dia. Yang mengalahkan dia adalah Hakim Mizou. Pertarungan semakin lama semakin sengit, sekarang hasil seri antar Istana Shaohua dan klan Shenluo. Semua tatapan tertuju pada Yogi Chen. Saudara Ye, apakah kita bisa memetik kemenangan, tergantung pada kamu. Rafael Meng mendekatinya. Aku akan sekuat tenaga. Yogi Chen naik ke arena pertarungan. Timo Liao dari Istana Jiuyang. Julfin Ye dari Istana Shaohua. Kedua orang saling memberi hormat, bertanda pertandingan akan segera dimulai. Timo Liao merupakan utusan Yangit Tousan Senturi, memiliki raga suci Golden Crow, dengan raga manusia memiliki raga siluman, ini sangat langka. Raganya langsung memancarkan hawa panas, bagaikan panas matahari. Lumayan, digunakan sebagai mesin pemanas bentuk manusia, lumayan bagus juga. Mendengarkan ini, muka Timo Liao berubah, tidak menyangka dia dianggap sebagai mesin pemanas bentuk manusia, sama sekali tidak menganggap dirinya. Teknik menggemparkan langit. Sebuah matahari terbit dari belakang badannya, ini merupakan fenomena langka yang diciptakan oleh raga suci Golden Crow. Tidak hanya demikian, fenomena langka ini juga memiliki daya serang. Ini hampir sama seperti teknik dunia dan akhirat. Suhu di arena meningkat cepat, meskipun dibatasi oleh teknik formasi, bagian luar juga merasakan hawa panas. Sedangkan Yogi Chen sama sekali tidak peduli, memiliki suhu yang tinggi ada guna apa. Menaikkan jarinya, roh api yang tak terhingga terkumpul menjadi induk api yang bergerak lincah di ujung jari. Hanya sedikit saja, suhu yang dikeluarkan sudah lebih mengerikan dari Timo Liao. Ekspresi Timo Liao berubah. Yogi Chen menyentil, induk api langsung terbang keluar. Timo Liao sama sekali tidak sempat menghindar, induk api langsung dihadang oleh fenomena langka, namun yang di luar dugaan, induk api membakar di atas lapisan. Sekejap, bara api menjadi besar, Timo Liao pucat dan memuntahkan darah. Jika kamu ingin bertarung, Yogi Chen pasti bersedia menemani kamu, tapi jika kamu ingin bermain api, Yogi Chen hanya bisa melawan dengan api, lihat api siapa lebih besar. Tingkatan kekuatan membina semakin tinggi, kesepian yang dirasakan pun semakin terasa. Dia sama sekali tidak berminat bertarung dengan utusan langit Tousan Senturi. Berhenti, jangan bakar lagi, aku menyerah. Timo Liao langsung berkata, induk api ini sangat menakutkan, dia menggunakan segala cara, namun sama sekali tidak bisa memadamkannya. Baik. Yogi Chen mengangguk kepala, menyimpan kembali induk api, hawa panas pun pelan-pelan menurun. Pertarungan ini pun berakhirnya dengan cara demikian, semua orang yang menonton tidak percaya. Timo Liao menyerah begitu saja. Setelah itu, dari segerombolan orang, tidak tahu siapa yang berteriak, dia masuk ke putaran ke-10, adalah utusan langit Mega Anum, pasti merupakan utusan langit Mega Anum. Setelah itu, semua orang pun bersorak, kali ini Istana Shaohua akan bangkit, langsung mengutus 2 utusan langit Mega Anum. Rasa bahagia Erik Shenzan sudah tidak bisa ditutupi, sangat bangga, 2 muridnya masuk ke pertarungan babak ke-10, peringkat 50 besar, itu adalah inti sesungguhnya dari klan. Merasa dirinya saat itu menerima Yogi Chen adalah langkah yang tepat. Blade Bu, Leon Feng dan lainnya juga merasa bangga, meskipun Yogi Chen tidak bersedia menganggap mereka sebagai guru, namun juga ada jasa dalam mendidik, termasuk murid mereka. Yang paling bahagia ada Roberto, dia adalah pimpinan, tahun ini Istana Shaohua begitu mencolok, pasti akan ada keuntungan yang banyak, posisi dia pasti akan naik lebih tinggi. Muka Zenditan cemberut sekali, bajingan, dia sadar kalau dirinya sudah terjebak. Lagi-lagi utusan langit Mega Anum. Istana Shaohua benar-benar beruntung sekali, memiliki 2 utusan langit tingkat demikian. Para pimpinan institusi mulai menatap dengan tatapan iri dan cemburu. Zendi, mana buah suci tingkatan immortal aku? Zenditan dengan cemberut melemparkan buah yang berwarna perak. Menyambut buah yang dilemparkan, Roberto dengan puas menganggukkan kepala, mantap, ini adalah buah suci tingkatan immortal. Aura tingkatan immortal berpancar dari buah suci tersebut, Roberto langsung menelan buah suci di depan hadapan Zenditan. Mantap. Roberto tertawa lalu berkata, Zendi, bagaimana jika melanjutkan pertaruhan kita, aku bertaruh bahwa Julfin Ye pasti bisa masuk ke 3 besar. Zenditan tak berdata, di sini dia sudah kalah 1 babak, dan dilihat dari kondisi ini 100 juta kristal teorema dan senjata dewa tingkatan immortal pasti akan hilang juga.
Memohon kamu berbaik hati, sekali mendapat kesempatan langsung terus menekan tidak takut dihajar mati ya. Pergi sana, aku jika masih bertaruh dengan kamu, aku ini adalah idiot. Buah suci tingkatan immortal ini dia hanya memiliki 3 biji, 1 biji sudah diberikan kepada Roberto, sekarang hanya tersisa 2 biji. Baiklah, karena kamu sudah mengakui kekalahan, aku juga tidak bisa apa-apa. Hati Roberto sangat puas, bersaing dengan Zenditan selama beberapa tahun ini, kebanyakan kalah daripada menang, jika menang pun menang kecil. Sekarang satu kemenangan bisa menjadi kaya raya. Oh iya, 100 juta kristal teorema dan senjata dewa tingkatan immortal, kamu lihat kapan bisa diberikan kepada aku. Setelah pertempuran rangkaian ini, aku pasti akan memberikan, satu pun tidak akan kurang. Muka Zenditan sangat kesal. Kalau begitu kamu harus ingat, setelah berakhir, dalam waktu cepat serahkan kepada aku. Kata Roberto. Zenditan mendengus, mulai dari sekarang, dia tidak ingin bicara sepatah kata pun dengan Roberto. Bahkan memandang dia pun tidak ingin. Bab 817. Lagi-lagi 3 serangan. Yogi Chen berhasil lanjut ke pertandingan putaran ke-10, melawan murid-murid tingkatan Jalan Tao Kekaisaran, dia pun merasa tidak enak hati. Rafael Meng merasa sedikit kecewa, awalnya dia mengira dirinya bisa masuk 50 besar, tetapi masih okelah, meskipun memiliki perselisihan dengan pemikirannya, namun ini sudah lumayan. Peringkat ke-108, dia juga termasuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sang Master, dan ayahnya sebelumnya berada di dalam peringkat 300, dia berhasil naik 100, juga tidak perlu mengeluh. Saat ini, ayah dia dengan muka bangga menatap dia, membuat perasaan hati Rafael Meng pun merasa senang. Babak selanjutnya semuanya adalah murid yang memiliki bakat terhebat, kemampuan terkuat di wadah Tao masing-masing. Yogi Chen berada di urutan 40, termasuk terdepan, sedangkan Mulyani urutan 30. Namun urutan ini hanya sementara, jika gugur dalam putaran ke-10 ini, urutan pasti akan mundur ke belakang. Meskipun mundur ke belakang, namun juga tidak akan keluar dari 50 besar, ini bertanda mereka sudah menjadi dari bibit inti unggulan perangkaian ini. Hanya 10 besar, baru merupakan bibit unggul inti yang paling inti, akan mendapatkan sumber daya yang banyak sekali, banyaknya kamu pun tidak bisa membayangkannya. Mau teknik jurus diberikan teknik jurus, mau sumber daya pembinaan, diberikan sumber daya pembinaan, mau pangkat diberikan pangkat, lebih rendah dari pimpinan institusi, lebih tinggi dari sesepuh. Yang membuat Yogi Chen kaget adalah seorang pria gemuk juga masuk ke pertarungan putaran ke-10, meskipun mereka hanya berjumpa sekali, namun memiliki kesan yang mendalam. Orang itu adalah Darius Lu, orang yang menganggap serpihan gerbang segala keajaiban sebagai senjata dewa dan dijualkan kepada dia. Murid dari Istana Jingyang, urutan ke-72, sebelumnya reputasi Darius Lu tidak begitu terkenal, namun sekarang dia berdiri di sana, pun terasa mencolok. Di saat Yogi Chen sedang menilai dia, tatapan mata kecilnya sedang berputar-putar. Pas di saat itu juga, dia memandang ke arah Yogi Chen, mulutnya tersenyum, menjulur tangan memberi salam kepada Yogi Chen, dan berkata, "Saudara Ye, selamat, tidak menyangka kamu bisa berhasil ke babak selanjutnya." "Ini beruntung saja," jawab Yogi Chen sambil tersenyum. Darius Lu berkata, "Bisa masuk 50 besar bukan hanya satu kata beruntung bisa menutupi segalanya, Saudara Ye, kamu terlalu sungkan saja. Berharap nanti bertarung tidak bertemu dengan kamu." Yogi Chen menunjuk ke layar besar, "Tenang saja, babak ini aku tidak akan bertemu kamu." Darius Lu mengangguk kepala, "Ayah, lawan kamu adalah Lik Liu dari Istana Taiyi. Orang ini memiliki raga dari Raja Perang, memiliki aliran darah Raja Perang yang luar biasa, dari semua kualitas raga Tao bisa masuk dalam 1.500 besar, kemampuan tidak boleh diremehkan, Saudara Ye harus lebih hati-hati." "Terima kasih Saudara Lu." Yogi Chen mengangkat tangan dan memberi salam. Setelah itu, mereka berdua sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Raga Tao dari Raja Perang, Yogi Chen mengelus dagunya, tiba-tiba muncul pertanyaan, di dunia dewa ini kenapa memiliki banyak raga Tao, sebenarnya ini terbuat dari mana? Semua ini memiliki rahasia apa? Apakah ini akan mirip seperti Luxury God Demon Bone, bisa diciptakan oleh manusia? Kalau begitu raga Tao di dalam atas ini, apakah bisa ciptakan juga? Yogi Chen berpikir sejenak, seharusnya bisa. Sebenarnya teknik God Refining, bukannya sedang mengubah raga dari seorang pendekar, tidak hanya demikian, juga dapat secara merata mengalami perubahan, jika benar-benar berubah, pasti bisa masuk 10 besar. Meskipun hanya orang biasa, jika bisa menjadi utusan langit Mega Anum, bahkan utusan langit Maha Kuasa. Jika bisa mendalami semua raga Tao ini, terhadap teknik God Refining pasti bisa mengalami peningkatan yang pesat. Seperti kamu memiliki raga suci Chaos, memiliki raga yang 100 kali lipat dari orang biasa, jika melatih teknik God Refining, mungkin tenaga yang bisa diterima akan meningkat lebih tinggi. Orang biasa mungkin 100 kali lipat, sampai 200 kali lipat mungkin sudah tidak tahan,
tetapi raga suci Chaos mungkin bisa menerima lebih tinggi, mencapai 300 kali lipat, 500 kali lipat. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Jika ingin diteliti sangat sederhana, dia sekarang pelan-pelan mengontrol dan memahami kebiasaan utusan langit. Ada beberapa memiliki raga suci kelahiran, juga ada raga suci masa depan, asalkan bisa mendapatkan darah mereka, lalu membiarkan galaksi teknologi yang ada di dalamnya meneliti, hasilnya akan keluar. Mungkin saja, kedepannya ingin menciptakan utusan langit, hanya butuh memberi satu suntikan, sudah bisa menciptakan utusan langit. Adik, semangat, kakak pasti akan memberikan dukungan kepada kamu dari bawah arena. 9 kembaran ini mengelilingi Mulyani, satu orang satu kata, membuat Mulyani merasa kesal. Baik, aku tahu. Mulyani bangkit, aku akan naik ke arena. Pelan-pelan mengangkat kakinya, Mulyani langsung terbang ke atas arena pertarungan. Awalnya Mulyani merupakan murid yang sama sekali tidak terkenal, namun sekarang setelah orang-orang saling berbagi informasi, sudah menjadi pusat perhatian sebagian besar orang. Istana Shaohua kembali masuk dalam pusat perhatian. Alasan utamanya adalah wadah Tao yang berada di peringkat bawah, mendadak muncul 2 murid yang masuk dalam 50 besar. 50 murid jika dihitung satu wadah Tao memiliki 1 murid, setengahnya pun sudah gugur. Terutama wadah Tao yang memiliki peringkat lebih atas, maka lebih menderita. Peringkat wadah Tao dari Istana Lanting tidak tetap, mengikuti perubahan pertempuran rangkaian. Peringkat semakin ke atas, maka sumber daya yang didapatkan semakin banyak, peringkat semakin ke belakang, hanya dapat sisa-sisa saja. Tuhan juga akan memilih, segala ini butuh usaha sendiri. Tetapi semuanya kelihatan mata, kali ini Istana Shaohua bangkit, kedepannya dalam jangka waktu yang panjang, pasti bisa mendapatkan sumber daya yang berlimpah. Roberto sangat bahagia, dan pimpinan lain pun puas sambil mengangguk kepala. Terutama, Eriksen Zan paling bangga. Lihat tidak, itu adalah murid aku sekali bertindak langsung menggemparkan dunia, kalian tunggu saja, murid aku pasti bisa masuk 25 besar. Orang yang di sekitar pun iri dan cemburu, Zenditan sepanjang pertandingan bermuka jelek, kali ini mereka gagal sekali. Bahkan para pimpinan institusi dan murid lainnya juga hening tak berkata. Ada orang bahagia pasti ada orang sedih, ini adalah kondisi normal dari dunia pertapaan. Buyung He dari Istana Qingyun. Mulyani dari Istana Shaohua. Istana Qingyun berada di peringkat 28. Buyung He adalah kakak besar dari Istana Qingyun, merupakan murid utama dari pimpinan istana. Raga aslinya adalah segumpal awan tingkatan kelahiran, setelah melahirkan kecerdasan makhluk roh, baru diterima menjadi murid pimpinan istana. Memiliki bakat yang super, tingkat kekuatan membina berada di tingkatan jalan Tao Kekaisaran tahap menengah. Buyung He menatap Mulyani, ekspresi sangat serius, dia juga ada memperhatikan Mulyani, memiliki kekuatan yang kuat. Dari segi kekuatan sihir, dewa yang semuanya merupakan bibit unggul di antara utusan langit. Yang membuat dia heran, kenapa sebelumnya sama sekali tidak pernah mendengarkan nama dia. Time Collapse Fist. Raga Buyung He berubah menjadi segumpal asap, serangan yang biasa sama sekali tidak bisa menyakiti dia. Jurus pembinaan massa bisa melukainya, namun juga terbatas, karena teknik jurus awan suci dari Istana Qingyun juga tidak kalah dari jurus pembinaan massa. Serangan fisik bisa langsung terhindar, sama sekali tidak bisa melukainya. Pergerakan super cepat, jurus suci awan suci. Buyung He sangat tenang, gumpalan asap membentuk menjadi sebuah tinjuan, menyerang dari sudut yang susah terjangkau oleh Mulyani. Berdasarkan teori, seharusnya Mulyani akan sangat susah menghindar, namun di punggung Mulyani bagaikan tumbuh sebuah mata, langsung menghindar. Saat seperti demikian, keunggulan super baru kelihatan jelas. Mulyani mundur hingga sudut, Buyung He agak susah melawannya, raga aslinya adalah awan, ditambah dengan jurus awan suci ini, jangankan menyakiti dia, bahkan raga aslinya saja tidak tahu di mana. Jurus area waktu terlarang. Mulyani menggerakkan jari, dari ujung jari yang mulus berpancar sebuah cahaya putih, jurus pembinaan massa sangat kuat, terutama jurus area waktu terlarang, pergerakan waktu di sekitar langsung melambat. Terhadap jurus ini dia masih belum begitu mahir, karena dia baru mendapatkan jurus pembinaan massa tidak sampai 100 tahun, dan masih belum sempurna, masih ada 2 bagian yang belum ditemukan. Namun bisa membatasi pergerakan Iawan, bagi dia sudah cukup. Mantap, ini sudah waktunya. Mulyani berteriak lengking, langsung membuka segel ke-6, kekuatan sihir yang bergejolak, ditambah kekuatan super dari raga, di bawah dukungan jurus Time Collapse Fist, serangan menjadi lebih kuat. Bam! Tidak peduli kamu berubah menjadi apa, serangan yang super kuat langsung menghantam kamu keluar dari arena pertarungan. Lapisan penutup pelindung yang melindungi arena pertarungan pun bergetar, dan muncul retakan di arena pertarungan, lantai yang kokoh bagaikan batu granit pun menjadi serbuk. Buyung He hanya merasa dia bagaikan kapal kecil yang berlayar di lautan luas, raganya pun hampir hancur dihantam dengan gelombang air. Dia menguras kekuatan yang besar, baru mengamankan ini semua. Setelah dia sadar kembali,
dirinya sudah berada di luar arena pertarungan. Dengan tatapan kacau, dalam 3 serangan, Mulyani hanya menggunakan 3 serangan sudah membuat dia keluar dari arena pertarungan, dan di waktu paling akhir, Mulyani berhenti. Ini melambangkan, dirinya belum mengeluarkan serangan terkuat. Kuat sekali, dia mengakui kekalahan ini dengan tulus. Terima kasih adik seperguruan sudah berwelas asih. Buyung He mengangkat tangan dan memberi hormat lalu pergi. Suasana di arena mendadak hening, lalu muncul sorakan yang sangat kuat, kakak seperguruan Mulyani. Wow, bidadari aku hebat, itu adalah kakak seperguruan Buyung He, dia bahkan dalam 3 serangan mengalahkan dia. Luar biasa, bidadari Mulyani paling hebat, jika bidadari membuka siaran langsung, aku pasti setiap hari menonton dan memberi hadiah. Pergi sana, memangnya bidadari aku membutuhkan hadiah kamu. Suasana sangat heboh, siaran langsung Apin juga heboh. Bisa dikatakan semua siaran langsung pun sangat heboh. 9 kembaran bersamaan bersorak, adik kamu paling hebat, kamu paling jago, luar biasa. Bab 818. Gaya tidak terkalahkan. 9 orang memakai baju yang berbeda warna, pria kekar yang bermuka mirip berteriak memberi semangat, pemandangan ini sangat canggung. Mulyani sedikit canggung, mereka benar-benar kembar 9 yang aneh dan hidup lagi. Erik Senzan langsung dengan satu tendangan menendang terbang mereka, muridku, kamu sungguh membanggakan guru. Mulyani masuk ke 20 besar, semenjak dia menjadi sesepuh dalam beberapa tahun ini adalah pertama kalinya. Masih ada Yogi Chen, juga memiliki kesempatan besar untuk masuk 20 besar, sampai saat itu, dia di Istana Lanting bisa berjalan dengan tegap. Sedangkan Blade Bu dan lainnya, tidak perlu dibahas lagi, muka mereka sudah jelek sekali. Murid dari institusi lain menunjukkan muka memuja, bahkan banyak murid wanita juga sangat memujanya. Mulyani, setelah pertandingan kali ini berakhir, aku sebagai paman guru akan membuatkan senjata dewa tingkatan immortal kepada kamu. Kata Blade Bu. Oh, Mulyani, jika tidak ada kesibukan, boleh sering-sering datang ke institusi farmasi, belakangan ini aku sedang meracik satu tungku obat tingkatan immortal, sampai saat itu, boleh bagi sebagian kepada kamu. Kata Goat Sang sambil mengelus jenggotnya. Masih ada kami institusi seni dan bela diri, kamu juga jangan pilih-pilih ya. Kata Leon Feng. Sudah, Mulyani baru selesai bertarung, biarkan dia istirahat, nanti akan ada pertarungan berat lagi. Kata Roberto, dalam hatinya merasa senang dan bangga, meskipun Rafael Meng gugur, namun setidaknya tidak memalukan muka dia, sedangkan Mulyani berbeda. Dia membanggakan institusi Shaohua. Setelah pertarungan kali ini, peringkat institusi Shaohua pasti akan naik, pasti akan mendapatkan sumber daya yang berlimpah, semua murid akan berterima kasih kepadanya. Sepertinya sudah saatnya memberikan 2 bagian terakhir jurus pembinaan masa kepada dia juga tidak ingin, gara-gara hal kecil membuat Mulyani timbul dendam dalam hati. Selamat, kakak. Yogi Chen berkata sambil tersenyum. Mulyani mengangguk kepala, dalam hati sangat, kakak Liu sangat kuat, kamu juga harus berhati-hati. Dia juga mengetahui kemampuan Yogi Chen, meskipun dia tidak mengira Yogi Chen akan kalah, namun dia juga khawatir, bahkan lebih khawatir daripada saat dia sendiri naik ke arena pertarungan. Kakak, aku akan lebih hati-hati. Yogi Chen tersenyum, dia dapat merasakan, kemarahan Mulyani pelan-pelan hilang, asalkan kemarahan dia bisa hilang, segalanya akan mudah untuk dibicarakan. Pertarungan pun terus berlanjut, Yu Tantoni, Guan Tohe, Hakimi Zhou satu persatu naik ke arena. Tidak ada hasil yang mengejutkan, semua dengan mudah mengalahkan lawannya. Selanjutnya adalah Darius Lu, si gendut yang lincah. Daya serang dia biasa saja, namun pertahanannya sangat kuat, bisa dikatakan super, lawan mengeluarkan semua tenaga pun tidak bisa menghancurkan pertahanan raganya. Yogi Chen mulai tertarik, apakah ini juga termasuk raga Tao yang spesial? Raganya lebih kuat dari cangkang kura-kura, pendekar yang memiliki satu tingkatan dengan dia mengeluarkan serangan sekuat tenaga juga tidak bisa melukai dia, bagaimana bisa menang? Sesuai dugaan, setelah 100 serangan, lawan mulai kehabisan energi. Darius Lu mengeluarkan serangan, langsung menghantam musuh keluar dari arena pertarungan. Maaf, terima kasih. Darius Lu memberi salam, lalu tersenyum turun dari arena pertarungan. Saat turun dari arena pertarungan menatap ke arah Yogi Chen. Dia adalah orang yang cukup menarik. Yogi Chen tertawa kecil, dari posisinya berdiri, babak selanjutnya sudah sampai giliran dia. Julfin Ye dari Istana Shaohua. Lik Liu dari Istana Tai. Yogi Chen melihat pria di depan dia berjubah putih rambut diikat ke belakang, alis mata yang tajam, mirip seperti pria cantik. Namun dari tatapan matanya terpancar aura perang yang sangat panas, meskipun memiliki jarak, namun Yogi Chen bisa mendengarkan suara detak jantung dan aliran darahnya. Apakah ini adalah raga dari Raja Perang dan darah Raja Perang? Masih belum mulai bertarung, niat bertarung musuh terus meningkat, niat bertarung yang sangat menakutkan.
Yogi Chen bagaikan melihat seorang raksasa sedang menerobos dimensi, tombak panjang menusuk tembus galaksi kuno, dan orang yang memegang tombak panjang bukan orang lain, dia adalah Lik Liu yang berdiri di depan hadapannya. Wah, bersemangat sekali. Yogi Chen pun terbawa suasana, mantap juga, harus dinikmati baik-baik. Ini ingin saling beradu niat bertarung, baiklah, aku layani. 1 detik kemudian, aura dari Yogi Chen berubah, niat bertarung mulai memanas, memenuhi langit. Dari Mainland of Gods and Demons ke galaksi utama, dari galaksi utama ke galaksi utama maha tertinggi hingga sampai ke Chaos, terakhir masuk ke dunia dalam gua, Yogi Chen secara langsung maupun tidak langsung sudah terlibat dalam peperangan yang tak terhitung. Niat bertarung Lik Liu tidak termasuk apa-apa, di depan Yogi Chen bagaikan udara. Yogi Chen sangat ingin menanyakan satu pertanyaan, apakah kamu pernah melihat peperangan di atas ratusan triliun orang? Niat bertarung yang tiada taraf, terus terpancar, seketika ini, otak Lik Liu langsung kosong. Ekspresi mukanya seketika ada muncul ekspresi bimbang. Dan niat bertarung yang dipancar keluar langsung tertekan dalam dimensi yang sangat kecil, darah dalam tubuh mulai mendingin, kecepatan detak jantung juga mulai melambat. Lapisan pelindung bisa menahan serangan, namun tidak bisa menghadang niat bertarung. Sebagian besar orang pun kaget dengan aura yang dipancarkan oleh Yogi Chen, ada sebagian murid klan luar lemas, bahkan ada orang yang kencing celana. Mereka bagaikan melihat iautan darah dan mayat, melihat iautan manusia yang tidak berujung, teriak sadis terus bergema, darah terus mengalir di galaksi, semuanya terkumpul menjadi satu membentuk iautan darah. Semua orang bersamaan melihat, Yutan Tony mengerut kening, niat bertarung ini, membuat dia kaget. Guan Tohe langsung menghentikan gerakan mengelap pedang saktinya, melihat Yogi Chen yang berdiri di arena pertarungan, roh pedang sakti yang ada di tangannya bahkan bergetar ringan, kamu bersemangat, sayangnya pertempuran rangkaian tidak bisa menggunakan kamu. Ini adalah pedang kehidupan yang dia rawat dari kecil, dapat berkontak batin, semenjak dia masuk ke Tao, ini adalah pertama kali pedang sakti bersemangat seperti demikian. Dia pun tahu, bahwa orang itu sangat kuat. Kamu bilang dia adalah pendekar pedang, bahkan merupakan pendekar pedang yang super hebat. Guan Tohe mengangguk kepala, tenang saja, nanti juga ada kesempatan bertemu dengan dia, jika tidak bertemu dengan dia, kita secara pribadi mengirim surat bertarung. Setelah menenangkan pedang sakti, Guan Tohe terus mengelap pedang sakti. Hakimi Zhou tanpa ekspresi, namun tatapan sepasang matanya sangat tajam dan menakutkan sekali. Darius Lu menjulur lidah dan berkata, niat bertarung ini, terkondensasi sangat padat, dia sebenarnya seberapa suka bertarung. Ayo bertarung. Muka Lik Liu memerah, baru saja ada seketika waktu, dia muncul niat untuk mundur. Namun jika dia benar-benar mundur, maka habislah riwayat hidupnya. Tidak bertarung malah mundur, hati Tao-nya akan meledak. Tidak peduli kamu siapa, tidak peduli kamu seberapa kuat, aku harus bertarung dengan kamu hingga tetes darah terakhir. Baik, bertarung. Raga Yogi Chen bergetar, niat bertarung langsung menyebar memenuhi langit bumi, seketika mereka berdua sudah saling menyerang. Sekejap mata, sudah ratusan serangan. Tombak peperangan. Ratusan tombak peperangan menusuk. Segel pertama, 30 kali lipat. Satu tinjuan Yogi Chen menyerang. Krak, krak, krak. Semua tombak peperangan langsung hancur lebur. Yogi Chen sedang mencoba kekuatan sendiri, segel pertama 30 kali lipat, sudah sekuat ini, dia sendiri tidak mengetahui dasar pangkalan dia sudah seberapa kuat. Meskipun hanya segel pertama, itu pun sudah merupakan 100.000 triliun sel tubuh tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap awal bersamaan mengeluarkan tenaga. Apa? Dalam satu tinjuan sudah menghancurkannya. Lik Liu langsung dengan cepat mundur ke belakang, selanjutnya Raga Dewa Perang pun keluar, darah bertarung bergejolak, di belakang dia bagaikan muncul prajurit yang tak terhitung. Seorang panglima tanpa bermuka muncul di belakang dia, ini adalah fenomena yang terbentuk dari Raga Dewa Perang. Musnahkan semuanya. Panglima tanpa bermuka memegang tombak panjang, langsung menyerang maju. Membawa kekuatan yang tiada taraf, bagaikan ingin menyapu bersih segalanya. Yogi Chen bahkan tidak mundur atau menghindar, berdiri di tempat, mengayunkan kepalan tangan, segel pertama 40 kali lipat. Semuanya menjadi sederhana, ditambah dengan laksa teknik para dewa. Bam! Tombak panjang hancur berkeping-keping, selanjutnya panglima tanpa muka pun musnah, muka Lik Liu pucat, langsung memuntahkan darah. Bam! Yogi Chen sekali lagi mengeluarkan tinjuan, membuat Lik Liu terbang keluar. Sekali lagi, semua penonton bersorak. Kuat sekali, benar-benar kuat sekali. Tanpa jurus apapun, hanya dengan tinjuan yang sederhana. Dalam sekali, kekuatan daya serang yang sangat menakutkan. Lik Liu sadar dirinya benar-benar gagal saat Yogi Chen memancarkan niat bertarung, dia sudah kalah. Yogi Chen memberi salam, tersenyum turun dari arena. Pertarungan tingkat demikian, sudah tidak bisa menarik minat dia.
Kekuatan serangan Lik Liu lumayan, jika bukan karena berjumpa dengan dia, seharusnya bisa mengalahkan pendekar hebat tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap sempurna. Jika menggunakan kartu terakhir, mungkin juga bisa mengalahkan tingkatan setengah immortal. Yogi Chen dengan mulus lanjut ke babak ke-11. Selamat, Saudara Ye. Darius Lu mengirim suara. Terima kasih. Yogi Chen dengan tersenyum membalasnya. Adik seperguruan paling mantap, adik seperguruan paling luar biasa. 9 kembaran ini berteriak dengan semangat. Roni Qian dan lainnya melihat dengan sangat bersemangat. Kuat, kekuatan pemimpin benar-benar luar biasa. Petik 2. Jika kekuatan pemimpin tidak kuat, lembaga perdagangan Xinhuo tidak mungkin bisa berkembang dengan secepat ini. Betul, seumur hidup aku ini, hal yang paling beruntung adalah berjumpa dengan pemimpin. Jawab Dickson Ma dengan serius. Roni Qian dan lainnya tidak berkata, namun dalam hati mereka diam-diam membalas, kami juga. Mantap, mantap. Eriksen Zan menepuk-nepuk pundak Yogi Chen, benar-benar membanggakan dirinya. Sekarang di bawah kepimpinan dia sudah ada 2 orang yang berada di peringkat 20 besar, kali ini dia benar-benar bisa sombong. Roberto dan lainnya pun dengan muka tersenyum menatap Yogi Chen. Bocah, mantap. Bladebo mengacungkan jempolnya. Jika tidak ada kesibukan, boleh datang ke institusi farmasi, guru akan membuat pil dewa untuk kamu cicipi. Oit, tidak tahu malu, dia adalah murid aku. Jangan lupa, saat itu kita sudah mengiyakan, bahwa kami juga termasuk setengah guru dia. Beberapa orang seketika teringat kembali. Bab 819. Rekor pertandingan utusan langit. Yogi Chen tersenyum paksa, terus berjalan ke tepi. Istana Shaohua kali ini sangat luar biasa, dari peringkat terbawah naik ke atas, 2 murid masuk ke babak ke-11. Bahkan Istana Lanting juga tidak pernah ada 2 murid yang masuk. Dari 108 istana, yang gugur sudah lebih dari 2/3, hanya Istana Shaohua yang memiliki 2 murid. Banyak orang yang menatap memuja, Roberto mengangkat kepalanya, muka bagaikan bercahaya, mungkin ini adalah waktu yang paling tertinggi dia selama menjadi pimpinan institusi. Tentu saja, yang paling bangga adalah Eriksen Zan karena dia adalah guru dari Mulyani dan Yogi Chen. Istirahat sejenak, hasil undian pertempuran rangkaian babak ke-11 keluar. Kali ini, Yogi Chen akan bertarung dengan kakak besar dari Istana Tianwang, Alwin Dong yang berada di peringkat 3. Orang ini tingkat kekuatan membina berada di tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap menengah, memiliki raga Tao Chaos Yin Yang, dualisme Yin yang sangat kuat, satu jari bisa menekan laksa teknik jurus. Yogi Chen juga pernah memperhatikan dia, seharusnya adalah utusan langit Mega Anum, daya serang kuat sekali, seharusnya dapat membunuh pendekar tingkatan setengah immortal. Bertarung dengan lawan demikian, baru akan menarik. Dan untuk hasil apakah bisa menang melawan pendekar tingkat langit Primum Mobile, itu harus dicoba baru tahu hasilnya. Yang pertama pastinya adalah Yutan Tony, lawan dia adalah tidak boleh diremehkan, utusan langit Tousan Senturi, berada tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap lanjut, dia adalah Baratacha. Kali ini Yutan Tony total menggunakan 10 serangan mengalahkan Baratacha. Super terus menganalisis daya tempur Yutan Tony, kekuatan lawan pasti melampaui tingkatan Jalan Tao Kekaisaran, dan setara dengan pendekar tingkat langit Primum Mobile. Yang menariknya, dengan cara khusus mengalirkan teknik jurus ke dalam raga, lalu meledakkan dalam raga lawannya. Yogi Chen pun terpikir saat dirinya berada di Mainland of Gods and Demons, sangat suka menggunakan jurus serangan ini. Saat itu, dia suka meledakkan energi pedang, kekuatan yang terpancar sangat mematikan dan menggemparkan dunia. Tetapi di saat itu, hanya diledakkan di luar, jika bisa dialihkan ke dalam raga lalu diledakkan, ini akan sangat hebat. Asalkan Yutan Tony bisa bertahan hingga akhir, mereka pasti akan bisa berjumpa, sampai saat itu Super bisa secara mandiri menganalisis, lalu mencari cara untuk menghitung hasilnya. Anak chip Super tidak memiliki fitur demikian, hanya induk chip Super yang memiliki fitur yang demikian luar biasa. Baratacha memuntahkan darah, dirinya tidak rela, namun dia tahu Yutan Tony sudah berwelas kasih, terima kasih banyak kakak seperguruan nih. Tak berdaya dirinya sebagai kakak besar Istana Tianwang, sekarang hanya bisa merendahkan diri memanggil Yutan Tony kakak besar. Kekuatan siapa yang kuat, maka dia adalah kakak besar. Yutan Tony mengangguk kepala, lompat keluar dari arena, banyak murid wanita yang tergila-gila dengannya, bersamaan berteriak, kakak nih, lihat sini, lihat ke arah aku dong. Ganteng sekali, aku ingin melahirkan anak untuk dia. Dalam siaran Iangsung Heidi, Yutan Tony adalah pahlawan aku, Heidi bantu aku mendapatkan akun pahlawan aku, boleh tidak? Utusan langit Mega Anum, sangat kuat, aku memutuskan beberapa hari kemudian pergi mendaftar ke Istana Lanting. Muncul berbagai kalimat di layarnya, muka Heidi pun memerah, sebenarnya aku juga menyukai kakak Ni, namun dia begitu tinggi dan berkarisma, dan aku hanya gadis biasa, memiliki jarak yang jauh dengan dia. Takut apa? Kalau suka kejarlah, tidak terkejar berikan obat, jika tidak berani beri obat, masih berani mengatakan kamu menyukainya.
Melihat kalimat ini, Heidi langsung menutup mukanya. Apa-apaan ini, sangat memalukan. Tetapi ide ini sepertinya bagus juga. Dirinya sekarang juga merupakan influencer yang memiliki fans yang lebih dari ratusan juta. Setiap hadiah yang didapati oleh influencer cukup bagi murid biasa membina selama ratusan ribu tahun, jika dihitung klan kecil pun tidak memiliki sumber daya sebanyak dirinya. Bisa dikatakan dia adalah wanita yang membawa sumber daya, seharusnya bisa mengejar Yutantoni. Di saat Heidi sedang berhalusinasi, babak ke-11 pertandingan kedua dimulai. Dia adalah Guan Tohe. Orang ini merupakan spesialis dalam ilmu pedang, dengan ilmu pedang masuk dalam jalan Tao. Di saat bertarung bagaikan pedang tajam, namun di saat kehidupan sehari-hari tenang bagaikan air sumur, sama sekali tidak kelihatan hebat dalam ilmu pedang. Lawan dia adalah seorang pendekar pisau, berdua berdiri bersama, belum mulai saja niat bertarung sudah mencapai titik panas. Pendekar pisau melawan pendekar pedang, kalau bukan pisau yang patah, maka pasti pedang yang terbelah dua, tidak ada pilihan ketiga. Elni membuat Yogi Chen terbayang Marvin Dao, jika dia berjumpa dengan Guan Tohe seharusnya juga akan sangat sengit. Cakra Tian dari Istana Daogong. Guan Tohe dari Tao Palace. Tatapan sangat tajam, juga sangat penguasa, dibandingkan dengan tatapan sehari-hari Guan Tohe, tatapan Cakra Tian lebih menyombongkan diri. Aku selalu ingin bertarung dengan kamu. Sekarang bukannya sudah terkabulkan. Sebelumnya aku terus berkelana di luar, mendengarkan reputasi nama kamu sangat terkenal, sebagai pendekar pisau, jika tidak ada lawan pasti akan membosankan, aku pikir kamu juga sama. Kamu bosan, aku sih tidak bosan, aku berfokus pada pedang, kenapa bisa merasakan kebosanan? Mereka berdua kelihatan sedang saling berkomunikasi, cahaya pedang dan pisau yang tidak kelihatan terus saling beradu, arena pertarungan pun muncul bekas-bekas goresan. Kalau begitu atau aku rasakan apakah pedang kamu lebih hebat dari mulut kamu? Cakra Tian dengan tangan menjadi pisau, sebuah pisau terbentuk, menampung jalan Tao dia. Komunikasi baru saja, meskipun hanya bayangan cahaya pedang dan pisau, berikut ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Tidak peduli pendekar pisau maupun pendekar pedang, hanya membutuhkan beberapa serangan untuk muncul sang pemenang. Guan Tohe berdiri di tempat, bagaikan sebuah pedang tajam, ingin menerobos angkasa. Mereka berdua hampir serentak menyerang. Di sekitarnya bergerak tanpa hembusan angin, tenaga yang super kuat tidak dapat dipancar keluar, semua tertahan oleh perisai pelindung. Tirai cahaya terus bergetar. Krak, krek, krak. Senjata dewa yang terbentuk, permukaan pisau milik Cakra Tian pun muncul retakan. 1 detik kemudian, badan pisau hancur, sebuah pedang tak kelihatan berada di depan leher dia. Kamu sudah kalah. Kata Guan Tohe lalu melepaskan pedang, turun dari arena. Cakra Tian berteriak. Lia, ada apa? Berharap kamu menusuk aku di bagian ini. Cakra Tian menunjuk dada dirinya. Semua orang terdiam, kalah ya kalah, kenapa menyiksa diri sendiri? Guan Tohe mengangguk kepala, lalu mengayunkan cahaya pedang menusuk di dadanya. Seketika muncul bekas luka di badannya, luka ini sangat dalam, darah terus mengalir, hingga kelihatan tulang, bahkan bisa melihat detak jantungnya. Terima kasih. Cakra Tian dengan nada kuat berkata terhadap Guan Tohe, kesempatan berikutnya. Aku tidak akan kalah lagi, bekas luka ini, akan menemani aku seumur hidup. Setelah itu, Cakra Tian lompat keluar dari arena, bahkan kepala pun tidak menoleh ke belakang lagi. Dia adalah pendekar pisau yang lugu polos, bagi seorang pendekar pisau, tidak ada yang lebih menyakitkan dari seorang meletakkan pisau di lehernya. Yogi Chen tersenyum, menarik juga. Pendekar pedang dan pendekar pisau yang demikian lugu polos benar-benar jarang ada. Bagi pendekar pedang atau pendekar pisau, pedang dan pisau di tangan dia digunakan untuk membunuh orang, bukan digunakan untuk bertanding, oleh karena itu dia membiarkan Guan Tohe untuk menusuk, dia benar-benar menusuk. Pimpinan dari Istana Daogong menghela napas, dunia ini sudah ada Guan Tohe, kenapa pula harus ada Cakra Tian lagi? Petik 2. Perkataan ini adalah penilaian tertinggi bagi Guan Tohe. Semua penonton pun bersorak kembali, fans wanita Guan Tohe pun bertambah banyak. Pedang dan pisau yang begitu hebat, tidak menyangka bisa melihat pendekar pedang dan pendekar pisau yang begitu lugu di siaran langsung ini. Aku sudah tidak tahan lagi, apakah ada saudara-saudara yang ingin bersama aku pergi ke Istana Lanting? Elkut, aku juga ingin melihat kewibawaan utusan langit. Seiring dengan siaran langsung, reputasi pendekar pisau lugu Cakra Tian dan pendekar pedang Lanting Guan Tohe pun tersebar luas, dan masuk dalam berita terpanas. Ini bagi Istana Lanting, merupakan sebuah kesempatan baik untuk menaikkan reputasi. Pertandingan ketiga adalah Hakim Mizou. Lawan dia adalah kakak kedua dari wadah Tao kelima Istana Ryue, Clovis Zhao. Orang ini membina jalan Tao perputaran alam semesta, dengar-dengar sudah melatih kitab Sun and Moon bagian ketiga, kemampuan yang luar biasa. Ditambah dengan raga perbintangan, kemampuan pun meningkat lebih kuat. Meskipun raga perbintangan ini berada peringkat 2000 dalam raga Tao,
namun digabungkan dengan kitab Sun and Moon. Titik akupuntur yang ada di dalam raga, semua berkedip bagaikan bintang, sekali menyerang tercampur jalan Tao Dewa, kemampuan kuat hingga sangat menakutkan. Juga tidak tahu bagaimana cara pengaturan pertandingan ini, lawan yang demikian kuat, bisa melawan Hakimi Zhou di babak ke-11 ini. Dua pendekar kuat beradu, pasti akan ada yang kalah. Hakimi Zhou dari Istana Changsheng. Clovis Zhao dari Istana Ryue. Ekspresi mereka sangat yakin, Clovis Zhao ada perputaran alam semesta, diam berdiri saja bagaikan sebuah galaksi. Ajaib sekali. Yogi Chen pun tertarik, untuk melatih jurus perbintangan eksternal. Matahari, bulan dan perbintangan ini adalah duplikat dari raga dan teknik Tao. Yogi Chen mulai menghayal, menarik, cukup menarik. Jurus raga sejati. Jurus pemusnahan dari bulan. Hakimi Zhou Clovis Zhao dengan pelan mengayunkan serangan, Clovis Zhao juga demikian. Mereka berdua dengan santai menyerang, namun orang yang di luar melihat bagaikan planet-planet saling bertabrakan. Pemusnahan laksa makhluk, alam semesta hancur. Bam! Kekuatan dalam keheningan saling beradu, mereka berdua sangat hebat dalam mengontrol kekuatan mereka. Jangan mengira mereka hanya saling mengadu tinjuan, kekuatan yang dipancar keluar bisa menghancurkan segalanya, itulah baru benar-benar mengerikan. Mengontrol kekuatan iblis susah daripada mengeluarkan kekuatan. Matahari sebagai inti, bulan sebagai pendukung, pergerakan yin dan yang. Clovis Zhao mengucapkan mantra, angkasa Yangsung muncul sebuah matahari dan bulan. Sebuah kekuatan Yangsung menarik Hakimi Zhou, ini adalah sebuah jurus membunuh, menggunakan gravitasi matahari bulan sebagai dasar penyegelan. Bab 820. Orang yang kasihan. Teknik jurus demikian, juga sangat kuat. Jika Yogi Chen tidak salah menebak, matahari dan bulan yang di sekeliling dia, seharusnya merupakan perisai khusus. Rasa yang tersakiti. Hakimi Zhou berbicara dengan nada pelan, sekali lagi mengeluarkan serangan. Clovis Zhao merasa di sekitarnya terdengar teriak tragis. Teriakan ini membuat panik, membuat dia ketakutan. Bahkan rasa yang tersakiti yang tersimpan dalam hati terdalam pun kembali teringat. Gaya gravitasi terlepas, matahari dan bumi hancur. Clovis Zhao mundur 3 langkah, sisa serangan dihadang oleh Power of Stars yang ada di depan dia. Kebesaran Hakimi Zhou, dia juga mengetahui, orang ini demi menghidupkan kembali sang istri, semua hal berani dilakukan, semua derita berani ditanggung. Asalkan bisa meningkatkan kemampuan dirinya, dia pasti akan melakukannya. Orang ini bukan utusan langit, namun Ibi berusaha keras puluhan bahkan ratusan kali lipat daripada utusan langit, tidak memiliki bakat alami, namun dia memaksa dirinya, mengurangi masa hidup, mengeluarkan bakat yang terpendam. Inilah salah satu alasan kenapa di saat masa muda, dia sudah memiliki rambut putih yang begitu banyak. Karena dia bukan utusan langit, jalan yang dilewati oleh dia akan Ibi sulit ribuan kali lipat, jika ingin mencapai tingkatan keabadian, sangat sulit, sulit sekali, dia harus berjuang sekuat tenaga bahkan nyawa sendiri. Ekspresi Hakimi Zhou sangat tenang, karena dia tidak ada pilihan lain, hanya ada terus melangkah maju, meskipun harus mati juga rela, dengan demikian juga bisa pergi menemani sang istri. Meskipun dia sangat menghormati Hakimi Zhou, namun jika menyuruh dia mengalah adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Kekuatan raga perbintangan adalah bisa meminjam tenaga dari langit dan bintang untuk membina, dan digunakan pada kekuatan sihir dan raga. Ditambah dengan kitab Sun and Moon, kekuatan tempur sebenarnya Clovis Zhao juga sangat kuat. Sebelum mengikuti pertempuran rangkaian ini, dia sudah bisa mengalahkan pendekar tingkatan immortal, lawannya merupakan utusan langit 100 Century. Kekuatan dia sekarang seharusnya sudah sangat mendekati tingkatan immortal. Di saat ini, Power of Stars yang ada di dalam raganya mendadak meledak, bagaikan arus gelombang laut yang begitu kuat. Perbintangan yang tidak terhingga muncul, kekuatan luar biasa dari Power of Stars pun memenuhi langit dan menekan. Dia ingin menindas Hakimi Zhou, ingin menggunakan kekuatan langit menindasnya. Hakimi Zhou berdiri diam, bintang-bintang ini ingin menindas aku, maka aku akan menghancurkan bintang-bintang ini, jika Tuhan ingin menghalangi jalan aku, maka aku akan melawan takdir Tuhan ini. Kekuatan yang luar biasa langsung keluar dari raga Hakimi Zhou, ini merupakan kekuatan teknik panjang umur dari Istana Changsheng. Teknik panjang umur, menitik berat pada panjang umur, namun panjang umur bukan hal yang mudah terlaksanakan. Hakimi Zhou dari lahir menuju kematian, melawan arus membina teknik panjang umur, derita yang dihadapi orang luar tidak ada yang tahu, dan membina ke level lebih tinggi, penyerapan masa hidup dia akan semakin cepat. Oleh karena itu, dia terus mencari benda pusaka yang bisa menambah usia. Hakimi Zhou berteriak hingga suara pecah. Menghadapi langit dan bintang yang begitu menekan, Hakimi Zhou akhirnya melawan. Kehidupan dia benar-benar menderita sekali. Bam! Aura kematian yang menakutkan menelan Power of Stars, seketika bintang-bintang pun redup, kekuatan yang menakutkan ini seperti ingin merekrut nyawa dia. Tatapan Clovis Zhao dipenuhi ketakutan. Ketika aura kematian akan menyentuh dia,
Hakimi Zhou pun berhenti. Kamu, kalah. Clovis Zhao terdiam di tempat, sekujur tubuh keringat dingin, dengan nada sedih berkata, Lia, aku kalah. Huk, huk. Hakimi Zhou mendadak batuk kuat, bahkan memuntahkan darah. Hanya melihat dia dengan alami mengeluarkan sebuah jamur Ganoderma suci lalu dimasukkan ke dalam mulut, jamur Ganoderma suci ini dapat menambah masa hidup sebanyak 3 bulan. Setelah menelan jamur Ganoderma suci, batuk Hakimi Zhou baru berhenti. Ini adalah efek samping dari melatih teknik panjang umur. Di saat mendapatkan tenaga yang super, bersamaan pasti akan menguras masa hidup. Dengan demikian bisa dikatakan, teknik panjang umur ini dari ilmu suci menjadi ilmu iblis. Pembinaan sihir teknik panjang umur yang resmi, meskipun lambat dalam membina, namun setelah membina kekuatan tempur juga akan sangat kuat. Hakimi Zhou, juga demi dalam waktu pendek meningkatkan kemampuannya, menguras sampai titik terakhir nyawa kehidupannya. Terima atas welas kasih dari kakak seperguruan. Clovis Zhao Yangsung memberi hormat. Hakimi Zhou melambai tangan, lalu turun dari arena pertandingan. Dia adalah orang yang kesepian, kebanyakan orang menilai adalah orang yang kasihan, atau dia adalah orang setia yang kasihan. Yogi Chen merasa orang ini lumayan, ini hampir sama seperti kehidupan dia sebelumnya, melalui reinkarnasi yang tidak terhitung, baru bisa mengumpulkan semua roh murni Michelle Su. Dia sedikit menghormati Hakimi Zhou, bahkan ada rasa sayang kenapa sekarang baru berjumpa. Jika orang ini tidak jalan ke jalan yang sesat, pasti merupakan teman yang berharga. Apin, kenapa orang lain menang, pasti ada sorakan, kenapa dia menang, semuanya hening sekali. Liaya, apakah hubungan orang ini buruk terhadap semua orang? Apin tertawa sedih, lalu menjelaskan, bukan seperti yang kalian bayangkan, ini cerita sangat panjang, aku akan cerita pendek saja. Setelah mendengar penjelasan Apin, sebagian orang pun menilai di kolom komen, oh Tuhan, tidak disangka di dunia ini masih ada pria yang sesetia ini. Pria yang baik, demi menghidupkan kembali cinta, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Berharap kedepannya aku juga bisa berjumpa dengan pria yang mirip seperti kakak Zhou. Betul, aku juga sangat memuja kakak Zhou, aku juga berharap bisa menjadi orang seperti dia. Kata Apin. Di tempat Heidi, banyak fans wanita yang menangis, semuanya pun memberi hadiah terus tanpa henti. Heidi, bolehkan kami bersama mengumpulkan hadiah untuk membelikan benda pusaka penambah masa hidup bagi kakak Zhou? Baik, aku juga termasuk. Seketika di layar Yangsung penuh komentar. Heidi berkata, kalau tidak demikian saja, nanti aku akan berdiskusi dengan Dewan Pengurus, membuatkan satu akun bagi kakak Zhou, dengan demikian akan lebih gampang. Petik 2. Mantap, Heidi adalah orang yang cantik dan baik hati. Makin cinta deh. Heidi tersenyum manis, lalu memusatkan perhatian pada arena pertarungan. Orang keempat yang naik ke arena adalah Darius Liu. Setelah dia naik ke arena, semua penonton Yangsung bersorak, yah, si gemuk gila itu lagi. Ekspresi Darius Liu Yangsung berubah, kalian memanggil aku si gemuk boleh, tetapi memanggil aku si gila itu sudah keterlaluan. Kasar sekali, aku tidak pernah melihat orang sekasar ini. Mati sana, pertahanan aku sangat kokoh. Kamu iri, kalau tidak senang ayo bertarung. Darius Liu menghela, ketua klan dan para pimpinan institusi istana Jingyang pun merasa canggung. Siapapun tidak menyangka bahwa Darius Liu yang tidak disukai oleh semuanya, malah menerobos hingga babak sekarang. Meskipun sudah masuk 20 besar, namun sedikit banyak juga merasa aneh. Alasan utamanya memiliki raga kekar, dan tahan banting, sekali naik bertarung kata kotor terus terdengar, sangat tidak sopan sekali. Berbeda dengan murid dari istana lainnya, kalau bukan berwibawa pasti berkarisma. Dia berdiri di sana, bagaikan sebuah batu besar. Pimpinan, aku sudah menyelidiki, Darius Liu bukan memiliki raga suci Chaos, melainkan raga suci Xuanwu. Apa, raga suci Xuanwu? Dia hanya seorang manusia, tidak mungkin adalah raga suci Xuanwu. Mungkin juga, dia memiliki leluhur Xuanwu, dia seharusnya sudah kembali ke leluhur. Ketua klan melambaikan tangan, kalau benar raga suci Xuanwu ya sudahlah, dengan demikian semuanya baru bisa dijelaskan. Guru dari Darius Liu terus komat kamit, kalian masih memandang lemah dia, kalau bukan murid aku beruntung membangkitkan raga suci Xuanwu, kali ini kita mungkin sudah gugur dari awal. Raga suci Xuanwu berada di posisi 100 ke atas, spesifikasi dari raga suci Xuanwu ini adalah tahan banding dan pertahanan akan semakin lama semakin kokoh. Asalkan kamu tidak melampaui batasan dia, maka sebagian dari serangan kamu diubah menjadi kekuatan bertahan, kamu menyerang dia, maka tenaga bertahan lawan terus meningkat, ini sangat super sekali. Oleh karena itu, ada orang mengatakan raga suci Xuanwu adalah raga suci yang paling menyebalkan. Namun karena daya serang tidak begitu kuat, hanya bisa menahan serangan, karena itu berada di peringkat 100 ke atas. Lihat aku terus buat apa, kalau tidak senang ayo bertarung dengan aku
aku berdiri di sini, kamu pukul saja terus, hanya berani berlagak di belakang saja, sampah. Gadis cantik itu, kalau bukan kamu memiliki wajah yang cantik, dari awal sudah aku hajar muka kamu itu, sampah. Menyebut dia gemuk boleh, tetapi menyebut dia gemuk gila pasti tidak diperbolehkan. Dan, tidak boleh mengatakan dia tidak ganteng, ini adalah batasannya. Orang-orang yang dibawa arena menatap Darius Liu yang sombong, sangat emosi namun tidak berdaya. Mau bagaimana lagi, musuh meskipun sangat kasar namun memiliki kemampuan yang kuat, jika tidak juga tidak mungkin masuk ke putaran ke-11. Darius Liu, kali ini kamu pasti akan dihajar babak belur oleh musuh kamu, aku menunggu kamu di bawah arena. Tidak mungkin, hanya ada aku menghajar babak belur orang lain tidak ada kesempatan ini. Setelah itu, Berlei-Lin dari Istana Lingsu yang berada di peringkat 6 berjalan mendekat dan mendengar perkataan ini, mukanya pun berubah, oh ya, aku dengar kamu ingin menghajar aku sampai babak belur, sini. Darius Liu memutar badan melihat, Yang Sung berkata, iya, Kakak Lin, jangan salah paham dengan maksud aku, ini semua mereka yang membuat onar. Liakah, aku tidak mengira demikian. Kata Berlei-Lin. Tidak mengira demikian ya sudahlah, mau bertarung ayolah, tidak perlu berpura-pura, kamu mengira aku benar-benar takut dengan kamu. Emosi Darius Liu dengan murid di bawah arena masih panas, di saat ini pula Berlei-Lin datang menambah minyak. Sudah mau bertarung, tidak mungkin karena saling mengalah baru memulainya kan. Berlei-Lin, Yang Sung menyerang, karena dia sudah tidak tahan dengan omongan dia. Di saat serangan tepat mengenai badan Darius Liu, Yang Sung memukul terbang Darius Liu. Darius Liu bangkit dari lantai, menepuk-nepuk debu yang tertempel di badan, sampah, kamu belum makan ya. Mendengar perkataan ini, Yogi Chen tidak tahan tertawa, mengucapkan perkataan yang paling kasar, menahan pukulan yang paling sadis.